Retno, tinggal di Balikpapan. Langsung aja Bu ya. Oke, ya usia sudah 40 tahun terasa. Ya. Kemudian pengalaman kerja sebelumnya di Astra International Isuzu kurang lebih 2 tahun. Masa jenjang ya sama Bu, sejak dari sekolah kurang lebih usia 18 tahun lulus langsung di Astra Isuzu, dimulai dari junior mekanik ya kurang lebih 6 bulanan. Kemudian ada kegiatan training, masuk ke levelnya mekanik, kurang lebih 2,5 tahun. Dan di level mekanik banyak ditugas-tugaskan juga, salah satu membuka kayak satelit, atau kita bilang tuh point center di Samarinda, tahun 99, itu kurang lebih 1,5 tahun. Jadi di sana ditugaskan untuk ya membackup customer yang ada di sana. Kemudian tugas berikutnya di Kalimantan Selatan di Banjarmasin tahun 2001 kurang lebih setahun. Karena di sana kita harus mengayomi atau mendidik teman-teman mekanik yang ada di Banjarmasin. Karena sebagai mekanik baru junior harus butuh pengawasan. Di sana juga merangkap jabatan sebagai service advisor sama foreman. Service advisor merupakan pelayanan terhadap customer sebagai frontend di depan. Jadi menerima tugas apabila ada customer datang terhadap keluhan kendaraan, dan juga sebagai foreman yaitu mengarahkan apabila ada kerjaan dibagikan kepada mekanik ya. Kemudian kalau ada problem tugasnya foreman yang harus membackup problem tersebut. Kemudian lanjut kembali ke Balikpapan ya. Jadi foreman lagi mulai 2002 kurang lebih 7 tahun ya. Nah, kemudian menjadi technical advisor yang menangani keluhan-keluhan customer, problem-problem kendaraan, ya apa bentuk problem itu kita harus terima sehingga keluhan itu bisa memuaskan customer. Jadi istilahnya hampir 90% keluhan customer yang menyangkut dalam warranty kita harus bisa backup. Kemudian dipercaya untuk jenjang yang lebih lagi jadi instruktur salah satu perwakilan dari Balikpapan untuk mewakili di Jakarta. Ya berjalannya waktu, saya cuma bisa bertahan setahun di sana. Dalam artian ada kendala jauh dari keluarga, kemudian secara aktivitas kita tahu Jakarta itu padat dan macet. Biasanya pergi kerjanya setelah sholat subuh jam 5, pulang kerjanya sama kayak orang lokasi sampai rumah biasanya jam 8. Nah, itu yang tidak bisa saya lanjutkan. Saya minta balik ke Balikpapan. Kemudian di Balikpapan saya tetap ditugaskan sebagai trainer, jadi wilayah untuk Sulawesi, Banjarmasin, Samarinda, Sangatta, termasuk Balikpapan itu sendiri terhadap mekanik-mekanik internal. Termasuk kedepannya di 2012 itu membackup untuk customer unit ya dengan populasi unit yang lumayan cukup banyak yang membutuhkan training termasuk mekanik termasuk kepada driver ya. Jadi tugasnya ini lebih mengarah bagaimana mekanik maupun driver itu bisa mengetahui apa sih performa daripada kendaraan itu tersebut. Lanjut, Mbak. Kemudian ini aktivitas-aktivitas yang saya lakukan sebelumnya ya sampai bergabung di tahun 2019 ke PT Transkon Jaya Tbk hingga saat ini ya di bagian training center. Ya, ini syukur alhamdulillah saya sudah menjadi keluarga besar PT Transkon Jaya. Lanjut, Mbak. Jadi sebelum kita mulai Transkon Jaya ini sebagai bentuk kepedulian ya terhadap pengguna kendaraan, khususnya buat customer kendaraan yang menggunakan double ya
Artinya banyak sekali yang perlu dibagikan secara ilmu dan skill bagaimana berkendara atau sebelum berkendara, kemudian berkendara, bagaimana menggunakan double. Ya, itu sebagai wujud kepedulian PT Transcon terhadap pelayanan kami. Lanjut, Mbak. Jadi poinnya adalah yang pertama kita akan melakukan namanya pre-start check, sama kayak di lokasi itu disebut juga P2H, pemeriksaan dan pengecekan harian. Itu hal terpenting. Tadi gimana? Hah? Dokumen apa? Yang itu Pak Tony. Nah, ini. Kemudian kan. Oh iya, udah kopi ya. Tujuan buat peserta. Jadi berkendara itu ada pentingnya buat peserta, ya. Yang pertama adalah agar peserta memahami pentingnya persiapan ini sebagai rasa kepedulian dan keselamatan berkendara. Jadi ada nilai kepedulian di sini. Jadi merasa seperti memiliki. Ya. Yang kedua, persiapan berkendara atau pemeliharaan harian membantu para pengguna kendaraan agar dapat melaksanakan tugas dengan efektif, efisien, dan aman. Ya, itu dua poin buat peserta, artinya buat pengguna. Ya. Lanjut, Nah. Kemudian kita lanjut ke tips. Ya, jadi ini hal-hal yang penting buat para pengguna, khususnya para driver. Jadi sebelum dan sesudah berkendara, driver wajib mencuci kendaraan pagi dan sore. Jadi pengalaman ini juga pernah saya alami. Jadi flashback kembali di tahun 2004 hingga 2008 saya ditugaskan untuk menjadi program yang dilaksanakan oleh dealer Astra Isuzu ya sebagai perwakilan sebagai pilot project untuk backup customer kita yang ada di Sangatta kurang lebih 4 tahun dengan mobil yang kita gunakan adalah saat itu mungkin dari Isuzu. Yang mana teknologi saat itu sudah kita ketahui bahwa dengan sistemnya perpindahan untuk double-nya itu dengan touch on the fly, artinya dengan satu jari dengan menekan tombol sudah melakukan perpindahan secara otomatis. Ya. Dan perpindahan itu dari dulu sudah berlaku dengan teknologi itu. Artinya berlakunya ini dengan kecepatan di bawah 100 km per jam, ya, itu bisa dilakukan dengan cara memencet tombol. Kebanyakan di sini poin yang terpenting adalah apakah bisa sambil jalan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Ya, nanti kita sharing ke sesi cara berkendara selanjutnya, tapi kita lanjut ke tips ini. Yang pertama adalah cuci kendaraan bagian bodi luar dan dalam. Nah, ini penting buat para driver, ya, termasuk bagian kendaraan, bagaimana merawat kendaraan. Ya, kita tahu sendiri kalau namanya cuci kendaraan itu hal-hal terpenting. Ya, yang kemudian yang kedua, cuci bagian radiator. Kenapa cuci bagian radiator itu sebagai bagian terpenting juga? Ya, kita tahu bahwa radiator itu merupakan suatu sistem pendinginan utama. Ya, bayangin aja jika radiator itu mengalami kotor. Apa aja sih yang akan terjadi pada efeknya? Ya, kemungkinan besar akan terjadi namanya overheat. Kalau overheat dibiarkan terus-menerus, lama-lama terjadi namanya engine ngejim atau istilahnya piston sudah cekat. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan adanya sistem sirkulasi pendinginan yang tidak sempurna. Karena yang ada di radiator yang harusnya dapat hembusan angin itu kurang maksimal. Ya, kita tahu kondisi di tambang lumpur kalau sudah cuaca hujan ya sangat ekstrim sekali sehingga kemungkinan lumpur atau istilahnya kotoran yang menempel di radiator sangat tebal sekali. Ya. Yang ketiga adalah cuci bagian drive shaft. Ya, drive shaft ini merupakan bagian penggerak roda depan ya yang dilindungi dengan adanya boot. Maka dari itu perlu dilakukan pencucian di drive shaft tersebut. Ya. Kemudian yang keempat cuci bagian freewheel atau steering system, khususnya di bagian steering gearbox. Ya, di situ juga terdapat bootnya yang harus kita lindungi dari kotoran-kotoran yang ada. Kemudian yang kelima, cuci bagian cakram bis. Ya, ini kita tahu bahwa rem itu merupakan komponen penting dalam safety di kendaraan. Makanya perlu dilakukan kebersihannya terhadap pencuciannya. Kemudian yang keenam,
jangan lupa bersihkan bagian dalam kendaraan. Nah, ini sebagai tanda kutip ya, sebelumnya sudah share juga dengan Pak Kamarudin. Kalau kita lihat di lokasi, kebanyakan driver, penumpang, sebagai koreksi dikit Pak ya, sepatunya masih kotor segala macam. Harusnya ada perlakuan yang lebih tepat lagi, istilahnya sebelumnya ya setidaknya dibersihkan dengan cara dihentak-hentak atau dibersihkan jika lumpurnya tebal dengan menggunakan kayu, sehingga namanya kotoran sedikit mengurangi lah bagian lantai kendaraan. Kemudian ada juga kadang-kadang kalau di mekanik servis itu tangannya masih ada minyak-minyaknya, oli-olinya, kadang memegang bagian jok kursi, ya kan. Nah, itu juga bagian-bagian terpenting ya yang harus diperhatikan, yang ya setidaknya driver bisa memberi contoh dari diri driver dulu bagaimana berbuat bersih, kemudian mengingatkan para penumpang yang akan masuk. Ya, itu bagian-bagian yang sangat penting. Apabila driver membiarkan penumpang juga masuk dengan ya leluasa bebas, kotorannya numpuk, lama-lama kendaraan itu ya jadi bau. Saya sudah pernah mengalami hal itu ya waktu di FMC itu juga. Bagaimana kondisi mobil servis itu saya bayangin ada seperti mobil yang sering kepit. Wah, itu kotor sekali dan penuh dengan air-air yang tergenang di lantai, bukan hanya merusak kendaraan, bukan hanya bikin kotor kendaraan, tapi juga merusak komponen elektronik yang ada di kendaraan itu sendiri. Nah, cara cuci bagian dalam itu juga terkadang driver harus juga perlu perhatian khusus. Jadi membersihkannya itu cukup dengan lap basah aja, jangan disiram-siram atau disemprot. Karena apa? Komponen di bagian dashboard, ya khususnya mobil-mobil di tambang, itu banyak panel-panel atau modul-modul secara elektronik yang terkomputerisasi, sehingga langkah baiknya membersihkannya itu dengan lap basah, kemudian dikeringkan dengan kanebo. Jadi mengurangi kerusakan-kerusakan pada kendaraan. Lanjut, Mbak. Nah, ada tips sebelum memasuki kendaraan, ya. Driver dan penumpang yang tadi saya sudah sampaikan, ya kaki dan tubuh sedapat mungkin tidak menimbulkan aroma tidak sedap. Ya kita tahu kalau aroma tidak sedap, ya penumpang ya akan merasakan kekurang nyamanan. Ini juga termasuk pengalaman saya juga. Saya membawa mobil operasional, tapi ada nilai perhatian yang saya lakukan. Salah satunya kalau kendaraan itu bersih, ada poin-poin yang berkesan di saya. Jadi ada bagian staf admin, ya admin khususnya wanita, itu lebih suka naik ke mobil yang saya gunain daripada dia naik ke bis. Ya salah satunya karena mobilnya dianggap bersih, dashboardnya bersih dan harum. Jadi itu poin. Suatu saat kalau Bapak akan merasakan seperti itu, pasti Bapak akan merasa senang dan teringat selalu. Kesan itu nggak akan pernah lupa. Kemudian ada poin kedua, pastikan tangan bersih dari kotoran dan noda. Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian lanjut ke poin ketiga, driver wajib mengelilingi kendaraan. Nah ini penting nih. Jadi sebelum berkendara itu driver wajib mengelilingi kendaraan. Ya, kemungkinan hal kecil ya yang dianggap sepele itu bisa menyebabkan ya fatality. Misalnya mungkin ada binatang yang masuk di ruang mesin, kita tidak sadar bahwa mobilnya akan berjalan. Ya ada komponen-komponen yang akan terjadi di ruang mesin. Ya bukan hanya binatang tersebut yang mungkin bisa cedera atau bahkan mati. Ya itu salah satunya. Kemudian kenapa kita perlu mengelilingi kendaraan juga? Ya salah satunya jangan sampai ada persepsi, ya secara pengalaman aja Pak ya, driver 1, driver 2 itu kadang-kadang memiliki karakter yang kurang tepat, kurang baik. Kenapa? Kadang dia meninggalkan kerusakan pada bodi, tapi tidak ngomong ke bagian safety atau tidak ngomong kepada bagian koordinator lapangan, ada kerusakan pada kaca atau apa, tidak ngomong, sehingga driver yang pakai yang tidak melakukan cek, akibatnya akan mendapat
apa namanya, tumbal, istilahnya sebagai tumbal yang merasa dia tidak melakukannya. Salah satu contoh yang pengalaman saya juga, penggunaan seatbelt, kalau driver itu tidak melakukan prosedur yang benar, dia akan menyebabkan kerusakan. Salah satu contoh ini, jadi saya disuruh menginvestigasi mobil yang mengalami keretakan pada kaca driver. Nah, di situ terjadi keretakan itu dilihat oleh safety. Nah, safety menginformasikan kepada kita untuk dilakukan pengecekan kenapa itu kaca bisa pecah. Nah, setelah saya amati bahwa penyebabnya itu bukan dari luar, bukan benturan dari luar, tapi benturannya itu dari dalam. Nah, kenapa bisa seperti itu? Salah satu pengakuan driver secara poinnya adalah dia melepas seatbelt secara cepat. Artinya secara tepat itu karena dia ingin turunnya secara cepat. Nah, ini turunnya dari kendaraan itu setelah parkir, dia ingin segera-segera keluar. Ya, artinya kegiatan refleksnya itu ternyata melempar bagian daripada ujung besinya pengunci dari lock safety belt itu menghantam ke kaca. Nah, di sini driver juga tidak melakukan pengakuan yang langsung ke bagian koordinator kendaraan maupun ke bagian safety. Efeknya jadi interogasi yang saya tanya-tanya ternyata benar. Ya. Jadi pengamatan dan ketelitian itu pecahnya itu apakah benturannya itu dari dalam dari luar, kita bisa lihat dari cacat pada kaca film saat itu. Nah, baru saya bisa menyimpulkan bahwa ini penyebabnya dari dalam. Tapi saya saat itu juga tidak tahu apa benar dari seatbelt ini yang menyebabkan kaca itu terjadi keretakan. Itu poin di pengalaman yang ya mungkin penting juga disampaikan agar para driver bisa saling sinkron, saling berkomunikasi dalam hal kebaikan, berkomunikasi dalam keterbukaan lah dalam apabila terjadi masalah laporkan ke bagian koordinator, sehingga kejujuran itu penting. Yang keempat, driver wajib memastikan tiang bendera, lampu rotari dan lampu-lampu lain khususnya yang ditambang. Ya, karena penting sekali peraturan khususnya kayak di Sangatta itu sangat detail sekali. Begitu mau lewati pos security aja, ada lampu nggak menyala itu selalu diingatkan, dipastikan. Begitu lampu itu tetap tidak menyala, itu disuruh perbaiki dulu, baru boleh jalan ke lokasi pit tambang. Kemudian di poin kelima adalah buka kap mesin, pastikan air dan oli kondisinya cukup. Ya, itu poin. Mungkin dari penjelasan yang beberapa slide yang ada yang perlu ditanyakan Pak Kamarudin dan bapak-bapak lainnya? Masih lanjut dulu Pak Rahmat. Oke, lanjut. Dari saya. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan harian atau P2H atau dibilang free start check. Ya, tujuannya ini sangat penting di poin pertama, meningkatkan rasa tanggung jawab pengemudi terhadap keamanan kendaraan. Artinya apa? Kalau pengemudi itu merasa dirinya harus mendapat kepercayaan dengan nilai tanggung jawabnya adalah berupa dipinjamnya atau dipakainya kendaraan ya sebagai nilai kepercayaan, maka driver itu titik poinnya adalah tanggung jawab. Ya, anggap seperti dirinya sendiri, bagaimana menjaga dirinya sendiri. Yang mulai dari kebersihan, mulai dari pengecekan P2H, berkoordinasi dengan mekanik apabila ada problem, itu penting sebagai nilai tanggung jawab. Ya. Kemudian ke poin kedua, ya, mengurangi biaya perawatan kendaraan. Kenapa bisa P2H ini mengurangi biaya perawatan kendaraan? Yaitu jika ada temuan atau ada kendala yang dirasakan oleh driver terhadap kendaraan, salah satu contoh misalnya ditemukannya yang sederhana aja air. Ada tetesan air di bagian bawah mesin pada saat pengecekan P2H. Nah, saat itu driver mendapat dua pilihan. Artinya dua pilihan, melapor atau diem aja. Kalau dia diem aja atau tidak ada komunikasi, maka efeknya akan menimbulkan kerusakan pada kendaraan. Apa khususnya? Yaitu khususnya pada bagian mesin. Berjalannya kendaraan, apalagi di lokasi tambang yang saya tahu lebih dari 80 kilo, bahkan 100 lebih satu harinya. Ya.
dalam 2 jam aja kalau di lokasi tambang, maka temperatur mesin itu akan panas dikarenakan menyusutnya air pendinginan yang terjadi karena ada tetesan pada radiator itu sendiri. Ya, kalau misalnya poin keduanya adalah melapor, mungkin secara signifikan tidak terjadi kerusakan parah. Artinya dengan melapor, mekanik melakukan eksekusi perbaikan, ternyata mungkin sederhana aja yang biasanya terjadi, kayak kelamnya ternyata lupa dikencangin karena kemarin habis melakukan perbaikan pergantian radiator. Mungkin karena terburu-buru atau sudah kesorean, kelam di bawahnya ternyata kurang kencang. Nah, dengan melapor akhirnya tahu ya, sebelum terjadinya suara noise yang terjadi pada mesin atau kerusakan pada mesin, segera dilakukan eksekusi perbaikan. Amannya kendaraan tetap berjalan. Hanya dengan meluangkan waktu ya mungkin paling lama setengah jam. Semua akan selesai. Kalau dibiarkan kayak tadi sempat kerusakan, kita tahu sendiri kalau sudah namanya engine sampai ngejim atau gejala overheat aja, itu kurang lebih biaya perbaikannya sekitar 30 sampai 50 juta. Ya. Jadi ada tanda kutip poin-poin apa sih yang menyebabkan kelalaian ya kalau kita tidak melakukan P2H atau pemeriksaan. Ya efeknya banyak sekali. Salah satunya ya biaya. Kalau sudah biaya terjadinya overhaul engine itu butuh waktu. Salah satunya butuh waktu koordinator mesin itu diturunkan di lokasi atau mobilnya dibawa ke Balikpapan. Nah, itu juga butuh biaya. Kita tahu kalau sudah istilahnya tuh gendong truk, ya menggunakan truk itu sudah angkanya di atas 3 jutaan. Terus butuh waktu juga dari konfirmasi sampai mobil itu diangkut juga butuh waktu juga. Kemudian kalau misalnya dikerjakan di lokasi, itu juga butuh waktu mesinnya diturunkan. Nah, dikirim ke Balikpapan juga butuh waktu. Di Balikpapan nanti dilakukan pembongkaran, butuh waktu. Setelah pembongkaran, estimasi, cuci komponen. Semua itu tidak bisa dilakukan, mungkin seminggu aja nggak cukup. Secara pengalaman aja kalau sudah overhaul itu paling cepat 2 minggu. Dengan catatan spare part tersedia. Ya, bagaimana? Bayangin aja kalau kelalaian yang karena tetesan air dibiarkan cuek-cuek aja, anggap aja ini mobil juga bukan mobil saya ya. Kepedulian seorang driver jadi nilai tanggung jawabnya akan ya dianggap kurang baik. Ya, itu salah satu contoh kalau misalnya lalai dalam pengecekan. Kemudian poin ketiga, meningkatkan efisiensi kendaraan dengan melapor, dengan mekanik melakukan perbaikan ringan, ya kan, sehingga mobil itu tetap efisien berjalan, kendaraan beroperasional. Secara pengalaman, alhamdulillah selama 4 tahun ya di perusahaan saya sebelumnya diberi kepercayaan dan tanggung jawab dengan menjaga 22 unit di Sangatta tersebut dengan satu mekanik teman saya, mesin, ya transmisi, apalagi gardan, alhamdulillah tidak terjadi kerusakan krusial. Artinya kita tahu cara mengedukasi ke driver, mengedukasi juga kepada pengguna yang ada. Artinya P2H itu memang tugas kalau di lokasi itu bahwa tugas seorang driver. Tapi kita sebagai penanggung jawab koordinator FMC itu kita juga buat lapis cek. Artinya kita juga pengecekan P2 juga. Jadi saya rutinitas dengan kondisi yang ada di lokasi, saya menyimpulkan saya harus melakukannya di pagi hari. Jadi begitu jam 5:30 kalau tidak salah saya berangkat ke lokasi, sampai di lokasi mungkin jam 6-an, saya langsung P2H mobil-mobil servis. Nah, saya bagi dua. Kenapa saya ambil mobil servis duluan? Karena mobil servis itu mobil yang akan rutin jam 7 berangkat, jam 8 berangkat, dan juga jam 9 berangkat untuk beroperasional, untuk mengangkat mekanik-mekanik perusahaan yang saya lakuin sana. Nah, di situ kita bisa menyimpulkan temuan-temuan jika driver itu anggap aja saat pengecekan dia main duduk, conteng, tanda tangan. Beda dilakukan dengan cara roll, ya keliling, benar-benar aktual apa yang dilihat. Ya, beda dengan mungkin masih baru. Kadang juga mobil baru kita juga mulainya dari awal ya harus pengecekan secara signifikan, jangan sampai kita ceroboh. Hal-hal sederhana aja.
Dan pengecekan itu ternyata kalau kita lakukan rutin itu cuma 5 menit. Ya. Jadi pengalaman saya ini, kenapa saya bisa berbicara, karena ya dari pengalaman yang saya lakukan. Ada salah satu contoh aja pengalaman yang saya ajukan ke bagian safety, kemudian jadi habit atau jadi kebiasaan, rutinitas. Saya melakukan namanya pergantian filter udara setiap hari, setiap pagi. Kenapa saya lakukan? Saya menyimpulkan bahwa debu di lokasi itu sangat tinggi sekali. Jadi perlu namanya pergantian rutin. Jadi saya punya spare, masing-masing kendaraan itu punya spare filter udara. Jadi karena di lokasi saat itu di Pama itu tidak boleh nyemprot filter udara karena menyangkut polusi. Jadi saya meminta untuk bekerja sama dengan vendor yang ada di luar, yaitu tambal ban. Jadi saya memberi tugas ke tambal ban untuk dilakukan pembersihan, tapi tetap yang bayar perusahaan yang saya tumpangi. Jadi setiap pagi saya rutin menggantikan sesuai dengan nomor filter udara tersebut, sesuai dengan nomor lambung kendaraan setiap pagi. Jadi pulang kerja jam kurang lebih setengah 6, jam 6 itu, saya filter itu saya bawa di kendaraan operasional saya, taruh di belakang, kemudian saya mampir ke tukang tambal ban, serahkan, habis makan malam saya ambil filternya. Kemudian pagi kita bawa ke set untuk dilakukan pergantian ke unit. Itu terus saya lakukan. Alhamdulillah mesin terjaga dengan aman. Jadi kalau kita menyepelekan atau tidak punya pandangan langkah perbaikan setiap menjaga kendaraan, maka efeknya akan rusak. Salah satu bukan hanya di komponen engine aja, tapi bisa ke turbo. Bisa komponen-komponen yang krusial kayak sistem elektroniknya. Ya, itu. Kemudian yang keempat, menambah kepercayaan pemakai jasa. Artinya driver apabila dikasih tanggung jawab, apabila dia melakukan P2H dengan baik dan benar, ya, efisiensi kendaraan rutin berjalan, maka driver akan dianggap ya kerjanya sangat baik. Mungkin kedepannya bisa ada reward, ya. Jadi driver ini sangat baik melakukan P2H-nya sehingga kendaraan tetap beroperasional kurang lebih 1 tahun, bahkan dia lebih megang sampai 2 tahun. Karena apa? Kepedulian dia dalam kendaraan bukan hanya mencuci kendaraan, P2H-nya aja. Kadang dia urusan teknik, mungkin dia juga ikut-ikut belajar. Nah, itu salah satu pengembangan diri juga buat driver. Ya, lanjut, Pak. Sebelum saya lanjutin, Pak, ada pertanyaan nih, Pak. Saya tunggu-tunggu nih pertanyaannya nih. Kayaknya kita terkesima ini, Pak. Jadi bingung mau nanya ini. Ya, saya flashback ke PPA kemarin. Jadi setiap sore saya minta ada pertanyaan. Malah di poin-poin yang tujuan daripada P2H ini banyak pertanyaan itu Pak dari driver. Ya, kenapa mesin itu nge-jim? Jadi larinya ke problem engine. Jadi driver ingin tahu apa kendala yang sering dihadapi di mesin tersebut. Ya, yang disebabkan karena kelalaian. Sederhana salah satunya menyepelekan air. Ya, kenapa kita lakukan rutinitas pembersihan filter udara? Karena apa? Sirkulasi yang dihisap itu benar-benar udara bersih. Ya, sama aja kayak manusia apabila berdebu. Tapi penyaring kita dibersihkan terus, bulu hidungnya dibersihkan. Akibatnya udara debu itu masuk ke paru-paru kita. Kalau kita disuruh lari kencang, maka kita akan bengek. Ibarat seperti itu kendaraan. Ya, itu contoh-contoh sederhana. Kenapa bisa seperti itu? Ya komponen mesin akan terjadi namanya keausan dikit demi sedikit karena berjalannya waktu, hari, minggu dengan perlakuan yang sama, yang monoton tidak ada perbaikan, maka komponen akan cepat aus. Ya, sederhananya sih seperti itu. Akhirnya dianggap performa kendaraan kurang bagus, disalahkan lagi produknya, disalahkan lagi kualitas komponennya mungkin kurang baik. Jadi kenapa nggak dari sisi yang kita lakukan dulu, dilakukan perbaikan, baru menyalahkan suatu produk seperti itu. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Pemeriksaan sebelum menghidupkan. Jadi sebelum menghidupkan kendaraan itu ada bagian-bagian yang harus kita lakukan dengan cara 6 langkah atau roll. Jadi dengan 1 kali keliling
P2H itu sudah selesai. Butuh waktunya ya kurang lebih 5 sampai 10 menit. Mungkin kalau yang baru mengenal itu butuh waktu 10 menit. Tapi kalau udah rutin, udah tahu, oh udah gampang. Tapi dengan catatan P2H ini dengan kondisi kendaraan bersih. Ya terutama bagian luar bodi sama bagian kaki-kaki bagian depan terutama. Ya itu yang harus dilakukan penyemprotan sehingga kita tahu boot drip shaft atau karet pelindung pada drip shaft itu robek atau terjadi kerusakan, itu kita sudah di awal sudah tahu. Salah satu contoh pengalaman juga, makanya saya banyak bercerita soal pengalaman ini. Jadi begitu kita tahu boot itu drip shaft terjadi robek, maka kita langsung gantung tag pada kendaraan, tidak boleh dioperasionalkan. Tapi dengan catatan kita sudah punya drip shaft backup. Ya, jadi kita punya part rotasi untuk pergantian dan kita melapor ke bagian koordinator kendaraan dan bagian safety, minta waktu kurang lebih 2 jam. Ya, karena yang robek cuma sisi sebelah aja. Karena secara pengalaman sebenarnya pembongkaran itu butuh waktu ya kurang lebih 1 jam aja. Jadi bisa selesai. Jadi kita minta 2 jam itu untuk prepare aja. Jadi dengan catatan seperti itu, dengan adanya part rotasi itu, jadi kita bisa melakukan action secara cepat tanpa terganggu, namanya mungkin cuma 2 jam selesai, mobil bisa beroperasi lagi. Tapi kalau kita lalaikan, efeknya apa? Pengalaman aja Pak, ya produk lain, ya produk sebelumnya terjadi namanya boot drip shaft robek, tapi dibiarkan jarak tempuh kendaraan setiap harinya 100 kilo, bolak-balik segala macam. Ternyata suatu ketika dia bertanya, Mas, mobil saya itu double-nya secara indikator fungsi, tapi secara operasional di jalan itu nggak berfungsi. Ternyata begitu dicek, begitu saya test drive, ternyata bagian depan itu tidak terjadi namanya traksi, tidak ada namanya 4-wheel drive atau 4WD. Begitu saya lakukan pengecekan, ternyata shaft-nya itu hilang, lepas, atau kemungkinan patah dikarenakan lalai karena menyepelekan boot drip shaft yang robek. Kenapa? Karena begitu air, pasir yang masuk ke bagian penggerak roda, kita tahu di dalam boot drip shaft itu ada bol-bol dan roller, ya. Begitu roller dan bol-bolnya aus, tidak ada pelumasan, maka kemungkinan besar dia akan kendor dan istilahnya kata orang tuh oblak lah. Sorry Pak Rahmat, saya potong. Oke. Saya kurang paham ini boot drip shaft ini, bisa dikasih gambaran posisinya di mana Pak ya? Back kembali ke awal. Lanjut. Tadi ada di gambar. Pointernya bisa ngarahkan ke ini Pak, yang tengah ini. Nah, itu Pak Kamarudin. Jadi boot drip shaft itu di bagian karet yang ada sebagai penghubung penggerak ke bagian axle depan roda. Jadi ada karet pelindung itu memang kemungkinan mungkin 6 bulan, kadang setahun itu robek. Nah, kalau itu dibiarkan maka pasir tambang, air, hujan yang masuk ke situ, kita tahu benda berputar, bergesekan, apalagi dengan kecepatan anggap aja ditambang 50 atau 60 dengan jarak tempuh 100 kilo per harinya, maka kemungkinan akan terjadi keausan pada bolnya, ya, kemungkinan akan lepas. Nah, di situ kelalaian pengecekan P2H yang mungkin secara tidak teliti tidak dilakukan menimbulkan komponen rusak. Sedangkan kalau diganti drip shaft itu secara utuh itu kurang lebih 6-7 jutaan. Ya, sangat besar sekali. Tapi dengan kita melakukan P2H, kita teliti, kita lapor ada boot drip shaft yang robek, kita cukup menghabiskan kurang lebih saat itu yang saya alami 250 atau 500.000 harga boot drip shaft itu sudah bisa membackup ya. Bukan hanya rotasi yang kita pasang, nanti yang dari unit yang terjadi boot drip shaft itu kita perbaiki. Jadi secara cost itu kecil. Makanya salah satu perusahaan yang saya angkut itu dia mengikuti namanya QCC. QCC itu yang selalu dipertandingkan, ya nanti ujung-ujungnya dapat reward karena dia memasukkan full maintenance kontrak yang kita lakukan, itu dia mendapatkan reward dengan QCC-nya itu.
rewardnya dinilai dari apa? Dari nilai cost yang bisa direduce. Jadi kalau kita dengan FMC dengan kontrak kerjasama untuk pengecekan perbaikan unit, ternyata tidak separah yang dipercaya ke vendor luar. Kalau kita lihat customer lain yang saat itu Pak ya, dia merentalkan mobil, tapi pengecekannya hanya saat mungkin sebulan sekali. Hanya itu pun cuma ganti oli selesai. Tapi komponen kaki-kakinya nggak diperhatikan. Maka kemungkinan dalam 2 tahun, dalam 3 tahun, maka kerusakan parah akan terjadi. Tapi kalau kita dengan P2H, di awal kita sudah antusias dan punya nilai tanggung jawab, komitmen, bagaimana kerjasama antara driver, mekanik terhadap koordinator kendaraan atau bagian safety, maka cost itu ya saya yakin akan kecil. Seperti yang saya lakukan pengalaman di 2004 ke 2008 itu ya, alhamdulillah 4 tahun. Di tahun kelima customer tersebut minta dilanjutkan dengan mobil yang sama, tapi saya bilang waduh 2 tahun aja seperti kayak mobil sudah 5 atau 10 tahun ditambang. Jadi kalau untuk itu mungkin kita harus bisa memastikan bahwa kondisi tetap fit. Tapi dengan 5 tahun kontrak di sana kayaknya tidak mungkin. Jadi harusnya ada pergantian unit baru, ya, agar kita lebih pengecekannya lebih enak lagi, dan cost di tahun kelima itu biasanya tinggi sekali. Ya, itu juga saya coba hitung spare part apa yang jadi fast moving, slow moving, agar menjadi acuan kita sebagai mekanik saat itu tanpa adanya waktu yang terbuang. Artinya kita punya stok yang benar-benar kita pelajari di lingkungan tambang, kayak kapas rem, kapas kopling, cross joint yang ada di kendaraan yang krusial, termasuk pergantian minyak rem setiap 20.000, itu kita lakukan aja rutin seperti yang dilakukan di dealer. Jadi perawatan itu memang anjuran setiap kita cek kendaraan apabila sudah dilakukan operasi. Jadi 5.000, 10.000 kilometer, 15.000 itu ada aturan main yang harus kita ikuti, dan ternyata aturan itu benar, ya. Dengan biayanya itu ya cukup krusial memang di awal, tapi kalau kita pelajari itu ternyata mengurangi biaya apabila kos-kos yang gede ini jadi nggak terlalu fantastis Pak. Terkadang orang kaget, wah biayanya tinggi sekali. Ya, dengan kelalaian karena kerusakan. Ya salah satu contoh kayak drip saat begitu kita rusak parah, pasti kemungkinan ganti IC. Beda dengan 500 atau 700 ribu tadi, cuma ganti boot drip sub dengan waktu 2 jam selesai. Iya, ya. Ini salah satu contoh. Oke, Pak. Ada pertanyaan lagi? Lanjut, Pak. Ya, jadi bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak, dari Delta, Pak. Oke, siap, Bapak. Dengan Bapak siapa ini? Saya Robi, Pak, dari Delta, Pak. Yang pertama dari saya mengikuti tadi kan untuk P2 luar dan dalam ini ya, dalam kabin unit ya Pak. Untuk P2H tentang electrical apakah diperlukan Pak ya? Karena kebanyakan kita kan di tambang ini juga bukan area yang kering. Teman-teman mungkin yang di zat lain juga areanya basah, berlumpur dan sebagainya itu Pak. Memang harus ada pencucian. Tapi kadang di beberapa unit LV ini kan sering terjadi problem elektrikal loh Pak. Apakah ada langkah-langkah untuk P2 di bagian-bagian elektrikal tersebut Pak? Contohnya misalnya kalau kita mencuci mobil kan kadang di luarnya aja nih Pak, sama di dalam mungkin nggak terlalu sering. Terus untuk kap mobil, kap mesin itu kan jarang ada pencucian ya teman-teman ya. Misalkan seperti itu Pak. Di bagian mesin untuk ya di bagian kap. Di situ kan ada beberapa sensor-sensor. Apakah kita harus mencuci di situ dan apakah setiap P2 kita harus ngecek elektrikal yang ada di bawah kap tersebut. Itu sih Pak, mungkin Pak. Jika ada ini ya Pak ya, jika ada langkah perbaikannya untuk pengecekan di elektrikal itu Pak. Oke, baik Pak. Bagus sekali pertanyaan itu Pak. Sebenarnya di slide ini nanti juga poinnya nanti juga ke bagian mesin Pak.
Ya, tapi nggak apa-apa, next aja Mbak. Nah, ini adalah 5 sampai 10 menit yang dilakukan oleh seorang driver atau mekanik yang saat itu yang memegang sebagai penanggung jawab kendaraan. Jadi ada di bagian luar bodi, ruang mesin, bagian samping, kemudian yang keempat bagian belakang, dan 5 bagian sisi belakang belakang kanan, kemudian yang keenam hidupkan mesin. Jadi pemeriksaan ini khusus di pagi hari atau sore hari atau setiap pergantian shift. Butuh waktu 5 sampai 10 menit. Lanjut, Bang. Di poin pertama itu tugasnya driver, ya. Tugasnya driver itu yaitu salah satunya tarik tuas kap mesin. Jadi buka pintu kanan, tarik tuas kap mesin, kemudian aktifkan semua lampu. Jadi lampu depan itu kita aktifkan semua, termasuk lampu belakang kita aktifkan, dengan catatan kondisi kendaraan posisinya datar, di posisi yang benar-benar parkir yang aman. Ya, dengan tuas remnya tertarik, ya, atau istilahnya remnya terkunci. Kemudian di poin ketiga, cek roda depan kanan. Ini lakukan langkah pertama, cek roda kanan, terutama bautnya. Nah, menyangkut dengan baut, tip yang saya ingatkan buat driver, pernah ada pertanyaan juga, termasuk tadi pagi Pak Kamarudin atau kemarin, apakah driver itu boleh mengganti ban saat terjadi misalnya ban kempes atau ban bocor? Ya saat itu ya silakan, semua saja bisa dilakukan, tapi dengan catatan pengalaman yang saya lakukan, saya berkoordinator dengan bagian safety, driver boleh melakukan pergantian karena kita setiap Jumat pagi itu ada namanya sharing ilmu, ya. Kebetulan saat itu saya juga menyampaikan hal-hal apa aja sih yang harus diperhatikan, misalnya salah satu pergantian baut roda ini ya, atau pergantian ban saat kejadian ban kempes. Jadi terkadang yang dilakukan oleh seorang driver waktu mengencangi itu menggunakan kaki, ya, itu suatu tindakan yang saya anggap bisa, tapi diukur kemampuan bautnya ini seberapa, kemampuan injekan kaki kita seberapa, berapa besar tenaga kaki kita waktu menekan mengencangan tersebut. Ya, itu poinnya. Kedua, pada saat kita mengganti ban tersebut, pastikan semua baut roda bersih dari kotoran pasir, termasuk pelek, lubang-lubang yang ada di baut roda itu benar-benar harus bersih. Ya, itu poinnya. Kemudian setelah dilakukan pengencangan baut roda, segera lapor. Ya. Segera lapor ke mekanik atau ke safety. Tujuannya apa? Biar dilakukan pengecekan ulang. Kenapa? Biasanya mekanik itu lebih teliti. Kita tidak tahu, mungkin saat itu bapak-bapak pernah melakukan dengan menginjak kekencangan baut rodanya sampai berdiri, ya, dengan tubuh bapak yang mungkin saat itu 60 sampai 80 kilo, dengan tuas rem yang anggap aja setengah meter, itu sudah 40 kilo sendiri karena setengah meternya, ya. Akibatnya apa? Terjadi overtorque atau kelebihan torsi. Nah, kelebihan torsi itu menyebabkan baut akan tertarik. Itu salah satu contohnya. Ya, itu sederhana. Jadi kalau dibilang bolehkah melakukan pergantian, harusnya boleh. Apalagi di malam hari nggak ada orang atau lagi sendirian. Ya silahkan, cuma dengan catatan segera laporkan di esok harinya sebelum dipakai ke driver penggantinya. Kenapa? Sering terjadi ban itu lepas. Begitu di flashback ke belakang, oh pernah dilakukan pergantian nih waktu malam hari oleh driver ini, gini-gini. Akibatnya apa? Disalahkan, saling menyalahkan. Nah, bagaimana mengantisipasi tidak terjadi namanya kesalahan atau kesalahpahaman? Yaitu driver yang saat itu melakukan segera lapor ke mekanik atau ke safety untuk dilakukan langkah perbaikan ulang. Yaitu salah satunya. Kemudian lanjut ke poin bagian fender. Ya, kita tahu fender juga harus bersih, ya. Ya, kalau kotor gimana mau ngecek fender dengan teliti? Kadang ada pesok sedikit disebabkan tersenggol, driver diam aja, ya itu kurang lebih sangat tidak baik. Ya, kemudian poin kelima, cek spion. Jadi spion kanan itu juga kita harus cek, kaca depan, ya apakah ada keretakan atau tidak. Nah, ini juga buat kaca depan. Penting sekali, setiap ada tanda atau bekas terlemparnya batu dari mobil yang ada di depan atau HD
yang pernah melempar batu, itu dilingkarin aja karena kaca itu prosesnya lama, ya. Apabila dengan lingkaran tersebut yang dilakukan oleh terutama orang safety yang melingkari itu sudah kena dengan zona X-nya, ya segera lakukan order spare part atau segera dilakukan pergantian kaca tersebut. Lanjut, Pak. Nah, ya. Kemudian di bagian depan pastikan bumper semua bersih. Kemudian masuk ke poin engine, Pak. Lanjut. Nah, pemeriksaan bagian kolong. Biasanya bagian kolong ini terlewatkan dikarenakan jarak kita terlalu dekat. Untuk itu saya minta para pengguna driver ya mundur kurang lebih ya 2 atau 3 langkah, lihat kolong dulu sebelum membuka kap mesin. Tujuannya apa? Melihat bagian bawah ada air, ada oli, ada solar ya yang ngecap. Kalau tidak ada lanjut. Lanjut, Mbak. Nah, terutama bagian mesin tadi pertanyaan Bapak bagus sekali. Kenapa? Jadi yang saya lakukan pada saat itu di produk Isuzu saat itu yaitu Isuzu D-Max, dia sudah sistemnya adalah setengah komputerisasi, artinya dia sudah dilengkapi dengan sensor engine, ya, dia juga dilengkapi dengan sistem yang sudah saat itu berteknologi, kurang lebih seperti merek Ford atau merek yang ya Ford yang saya tahu. Nah, untuk bagian mesin saya harapkan jangan pernah mencucinya secara langsung. Ya, artinya secara langsung biasanya mencuci dengan tekanan yang pressure yang tinggi, itu jangan. Karena apa? Begitu nanti ada kerusakan pada sensor, itu biayanya gede sekali. Kalau sudah terkontaminasi dengan air, sensor rusak, satu sensor paling murah mungkin ya sekitar 1 jutaan. Jadi saya harapkan jangan pernah mencuci bagian ruang mesin dengan cara disemprot. Ya, jauhi dari bagian-bagian sensor-sensor yang ada. Kalau ingin membersihkan, sensornya ditutup dulu pakai plastik. Dan membersihkannya itu cukup dengan metode dikuas-kuas. Kalau ingin bersih dikuas-kuas, ya mungkin dengan lap aja dikuas. Biasanya kalau metode saya yang saya lakukan adalah cuci dengan bensin di bagian ruang itu, ya dikuas-kuasin, kemudian dicuci pakai air sabun, dibilas. Ya, kemudian disiram dengan air yang tidak bertekanan, jadi dikuas-kuas, disiram-siram gitu aja. Dan jauhi bagian-bagian sensor yang ada. Ya, karena kalau sudah sensor yang rusak, ya kita tahu sendiri cost-nya akan tinggi sekali dan nanti akan kelihatan kenapa bisa rusak. Apalagi di produk Isuzu itu ada data record modul. Data record modul itu adalah seperti halnya pesawat yang memiliki kotak hitam. Jadi grafik, frekuensi, tekanan, nilai itu semua sudah terukur di situ. Jadi dia akan membaca perlakuan oleh seorang driver. Bagaimana driver itu melakukan berkendara di kendaraan tersebut. Jadi semua terukur. Jika nanti ada, misalnya salah satu contoh nih, ya terjadi pengereman mendadak mungkin karena ada binatang lewat ya, di suatu tempat atau di jalan, maka tekanan yang dilakukan pada saat mendadak itu berbeda dengan pengereman yang normal. Ya, artinya tekanan yang secara mendadak itu nilai tekanannya akan terbaca lebih tinggi. Nah, hal seperti itu yang nanti akan terbaca apabila mobil yang kita lakukan itu dengan pengereman mendadak terjadi namanya insiden. Jadi data rekaman itu bisa di-download. Nanti bisa ditampilkan. Ya, mungkin alat berat sudah banyak yang menggunakan, termasuk yang sejak 2011 sampai sekarang truk Isuzu Giga itu dilengkapi dengan teknologi seperti itu, apalagi ditambah dengan teknologi yang namanya memamori. Nah, memamori itu lebih komplit lagi. Karena apa? Dia terdukung dengan satelit. Terkoneksi dengan satelit. Akibatnya apa? Driver itu tidak macam-macam berkendara. Driver akan diedukasi secara otomatis. Artinya apa? Begitu driver itu salah pengoperasian, misalnya penggunaan RPM melebihi dari nilai torsi, maka secara otomatis memamori itu akan mengeluarkan suara. RPM terlalu tinggi, RPM terlalu tinggi. Jadi mengedukasi. Artinya apa? Mengingatkan jangan penggunaan RPM ini melebihi batas nilai torsinya dia.
Ya, itu yang menyebabkan kerusakan komponen. Salah satu contoh misalnya pada saat mobil itu kejebak di kubangan, driver memaksa ingin keluar dari kubangan, sudah berkali-kali dicoba, maka ya akan menimbulkan kerusakan. Apa aja kerusakan kalau mobil sudah terpatak tapi dipaksa-paksa? Ya, salah satunya kampas kopling. Secara otomatis kampas kopling pasti akan selip, akan gosong. Performa kampas kopling terhadap PLN survei terhadap kampas koplingnya pasti akan kurang. Akibatnya apa? Terjadi selip, tenaga tidak maksimal, performa kendaraan pasti akan menurun. Itu. Kemudian dari bagian engine, ya sama, terjadi namanya panas tinggi karena pengoperasian mesin dengan RPM yang lebih di atas misalnya 3000 dengan posisi-posisi yang terjadi kejebak di kubangan. Nah, itu metode yang salah dilakukan oleh driver. Harusnya kalau sudah beberapa kali dicoba tidak berhasil, ya minta bantu ditarik. Jangan pernah memaksa. Karena apa? Cost-nya akan lebih tinggi. Kopling satu set aja mungkin kalau komplit itu ya kurang lebih 3-5 jutaan. Belum kalau mesin. Terjadi bunyi noise akibat terjadi overheating yang tinggi. Itu pasti akan diganti piston dan linernya. Ya, belum komponen lainnya, ya pasti cost akan tinggi. Oke. Lanjut ke bagian ruang mesin. Ya, ruang mesin itu ya poinnya saya harapkan lagi jangan pernah mencuci dengan air yang bertekanan. Ya itu. Kemudian di ruang mesin juga kita juga harus melihat komponen apa aja sih yang harus kita periksa seperti air aki. Kenapa air aki kalau ditambang kita wajib mengeceknya? Ya karena pemakaian operasional sana tinggi sekali. Ya anggap aja jarak tempuh paling sedikit itu 100 atau 80 kilo per hari. Ya. Kemudian apa aja di aki yang perlu dibersihkan? Ya terminalnya terkadang berjamur. Nah, ada pertanyaan soal aki. Pak, kalau membersihkan aki itu dengan cara apa sih? Kemudian bagaimana mengantisipasi jamurnya? Ya, mungkin Bapak-bapak sebagian sudah mengenal cara membersihkan terminal daripada baterai tersebut. Ya, dengan air hangat, kuas-kuas dibersihin. Terus apakah boleh dikasih grease atau dikasih minyak-minyak sebagai tidak berjamur? Tanda kutip, Pak. Kalau di ruang mesin itu panas kayak mobil bensin atau kayak di tambang yang lokasinya di pit. Kalau minyak itu banyak mengandung minyak unsur minyaknya, grease. Nah, efeknya apa? Kemungkinan kalau terminalnya itu longgar dari pengikatannya akan menimbulkan percik. Nah, percik terhadap minyak ya kita tidak tahu sendiri, mungkin akan menimbulkan panas. Ya kalau panasnya jadi api, ya konstruksi daripada aki sendiri adalah terbuat dari plastik, mungkin bisa jadi meleleh. Ya. Mungkin dari ruang mesin ini ada pertanyaan lain, Pak, atau pertanyaan tadi apakah sudah maksimal terjawab? Dari komponen elektrik yang ada di ruang mesin? Halo Pak? Pak siapa tadi? Pak Robi. Pak Robi. Gimana Pak Robi untuk bagian ruang mesin dari pembersihannya? Ya Pak. Terjawab Pak? Iya Pak, sama ada pertanyaan nih Pak. Tadi kan nggak boleh nyemprot pakai air yang bertekanan nih Pak. Kalau pakai chemical, itu chemical ada batasan chemicalnya nggak Pak? Soalnya kan di beberapa bagian mesin ini kan karet. Takutnya ketika kita salah menggunakan chemical akan ngefek ke karetnya atau ada korosi di karetnya itu. Iya betul Pak. Jadi kalau soal chemical ya harus ditanya dulu nilai daripada faktor-faktor apa aja nanti yang bisa menyebabkan dia rusak, apakah karet, apakah dia tahan atau tidak. Nah itu juga jadi acuan juga Pak. Ya jangan sampai kita ini sebagai pembersih langsung aja pembersih. Sama kayak ATF atau minyak power steering itu ada unsur pembersih. Jadi waktu saya jadi mekanik kalau saya ingin cuci tangan itu nggak langsung ke air, tapi cuci dengan ATF minyak power steering itu. Cuci. Jadi itu ternyata lebih bersih. Baru menggunakan sabun dan air. Ya seperti juga di kendaraan ini kalau kita ingin melakukan kita harus tahu ini
chemicalnya seperti apa. Ya, chemicalnya seperti apa? Apakah dia merusak komponen? Ya, apalagi ada karet, ada plastik atau benda-benda yang besi sekalipun, kalau memang dengan chemical yang tinggi sekali kadar rusaknya, ini jangan. Ya, itu aja sih, Pak. Ada lagi, Pak? Oh iya Pak, untuk unit kan kita kebanyakan menggunakan Triton nih Pak, yang seri facelift sama yang lama nih Pak. Untuk daerah sensor-sensornya mungkin Pak, untuk pengetahuan teman-teman, sensor daerah mana yang mungkin nggak boleh kena air atau mungkin nggak boleh tercuci gitu Pak. Semua, Pak. Semua, oke, siap. Semua sensor. Kalau sudah sensor itu komponen di dalamnya adalah ya macam-macam, Pak. Ada yang potensiometer, ada sensor berdasarkan transistor, dan komponen-komponen ECU kayak di throttle control valve itu ada kumparannya sebagai penggerak, di EGR juga sama ada penggeraknya. Kemudian ada sensor barometrik yang mengukur keberadaan kendaraan, itu juga banyak, Pak. Jadi begitu dia mengalami terkontaminasi dengan air, maka dia akan rusak sudah. Kalaupun masih bisa di dryer atau dibersihkan pakai CRC, ya mungkin masih bisa selamat, mengurangi biaya. Tapi kalau nggak bisa, tapi kebanyakan sih ya pasti rusak kalau sudah terkontaminasi dengan air sampai masuk ke dalam sensornya. Oh, siap Pak. Nah, untuk bagian dalam sekarang kendaraan itu untuk ECU itu ada di dashboard, biasanya di sebelah kiri, tapi tergantung merek masing-masing sih Pak. Nah, ini ada poin-poin penting juga. Jadi kalau misalnya nantinya kita melewati genangan banjir suatu saat ya, itu tidak boleh dari tinggi ban. Ya, jadi artinya apa? Begitu kita masuk ke daerah genangan banjir itu, kita harus punya pemikiran dulu nih. Jadi sebelum melewati genangan itu kita pemikiran, seberapa sih ini tingginya air ini? Ya, kalau memang kita tidak mengenal kondisi air tersebut dengan jalan tersebut, ya, yang tidak pernah secara rutinitas kita pernah, oh berapa nih ketinggian tanah ini, airnya seberapa sih? Jangan dilewati, Pak. Ya. Kemudian ada juga kalau kita nanti suatu saat melewati, sebenarnya sih belum masuk ke materi ini, itu materi nanti kalau kita berkendara, tapi nggak apa-apa, sedikit aja. Jadi kalau kita berkendara di genangan air yang mungkin jaraknya agak panjang, saya sarankan maupun mobil pribadi maupun mobil yang ada di lokasi diharapkan setelah melewati genangan banjir dan sampai ke rumah dan segera lakukan pergantian oli, mesin, transmisi, dan gardan. Kenapa? Oli akan terkontaminasi dengan air. Kok bisa Pak? Kan ruang tertutup. Ya pada saat jalan, apakah kita bisa mengetahui air itu dipastikan tidak masuk ke ruang gardan, ke ruang transmisi, ke ruang mesin? Kan kita tidak bisa memastikan. Tapi penutup-penutup daripada ruang mesin, penutup-penutup daripada transmisi itu berupa seal. Ya, seal. Sama aja kita ibaratkan aja contoh ini Pak, ember kosong, kita tekan ke air yang ada di bak. Artinya apa? Dia akan mencari celah. Nah, begitu juga dengan mesin yang melewati genangan banjir. Apabila dia melewati dengan postur tubuh yang sebatas seal aja, kemungkinan air akan masuk ke ruang mesin sendiri. Ya, termasuk juga yang di transmisi, apalagi di gardan. Maka kebanyakan nanti beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian, transmisinya noise. Begitu dicek ke bengkel atau ke dealer, dibuka olinya bercampur dengan susu. Ya, wah ini kok ada kopi mik ini di gardan, kan aneh. Ya, ternyata di flashback pernah melewati banjir. Nah, hal-hal kayak gitu juga mengingatkan juga buat bapak-bapak yang ada di lokasi, mungkin di rumah ada mobil pribadi. Jadi perlu juga disampaikan ke istri, suatu saat kalau melewati genangan banjir, jangan minta lakukan pengecekan ke dealer. Kenapa? Begitu nanti sudah masuknya masuknya air ke ruang mesin, ke ruang transmisi dan gardan, maka komponen itu akan menyebabkan nilai yang sangat tinggi. Ya, komponen akan rusak, biaya perbaikannya akan tinggi.
Ya, jadi ini juga saya mungkin merasa bermanfaat ini buat bapak-bapak mengedukasi orang yang ada di rumah, ya. Karena kita tahu kondisi saat ini curah hujan tinggi sekali. Kalau diberitakan itu di Jakarta banjir, di mana-mana banjir, termasuk di Kalimantan Tengah banjir. Kemarin juga di Balikpapan juga di kotanya juga sebagian banjir. Jadi tips-tips ini mungkin bermanfaat untuk mobil yang ada di rumah juga. Gitu. Ada lagi Pak pertanyaannya Pak? Tadi batasannya ban mobil ya Pak Rahmat ya? Ya, jangan kalau lebih ya. Mobil tambang Pak, kalau mobil tambang. Kalau jadi, mobil pribadi Pak? Kalau mobil pribadi kan sedan kita kan tidak tahu Pak posisi daripada ECU, ECM atau modul-modul yang ada di bagian dalam. Kalau misalnya mobil itu waterproof, terlindungi dengan karet-karet, mungkin masih bisa dianggap aman. Ya, kemungkinan kabel-kabel kelistrikan itu kalau sudah melewati genangan banjir juga harusnya sih dibersihkan, disemprot-semprot pakai CRC agar tidak mudah jatuh. Tahu sendiri kalau air itu sangat-sangat merusak komponen kelistrikan, apalagi kabel. Biasanya kalau sudah kena genangan-genangan seperti itu, pin atau sekun-sekun yang ada di kabel itu pasti akan jabuk. Iya. Oke, Pak. Oke. Ada lagi, Pak? Ayo, Pak, pertanyaan. Nggak ada. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak, ya. Jadi pemeriksaan poin kedua. Jadi saya langsung ke filter udara. Tadi sudah saya sampaikan, filter udara itu setiap 20.000 sekali, itu normalnya. Tapi kalau ditambang itu mungkin jangan 20.000, mungkin 15.000 harus diganti. Ya kita tahu karena debu di tambang itu sangat tebal sekali. Kemudian filternya terjadi kelembapan. Resikonya nanti kalau misalnya lapisan kertasnya terbawa masuk ke bagian turbo, itu akan merusak komponen turbo. Karena kerjanya turbo itu bisa 5 kali lebih tinggi daripada putaran mesin. Jadi begitu kotoran itu sedikit aja masuk atau istilahnya sampai membuat kompresor wheel sama turbin wheelnya itu macet, maka komponen turbo akan rusak. Secara harga aja saya sampaikan, turbo itu kalau ganti IC itu kurang lebih 15 sampai 20 juta. Ya, ini poin juga buat para driver biar tahu. Jika kita misalnya suatu saat membersihkan filter udara, jangan sampai satu lembar helai kain pembersih itu ketinggal. Terkadang kan kain majun itu ada yang berodolan-berodolan. Itu kejadian kalau itu sampai ketinggal dan terserap oleh turbo, maka turbo akan rusak. Dan ini waktu saya sebagai seorang technical pernah menemukan kain majun itu ada di baling-baling turbo. Dan turbo saya itu patah. Nah, akibatnya tidak bisa secara waranti karena ditemukannya ada kain majun tersebut. Ya, itu poin penting. Kemudian masuk ke pemeriksaan minyak rem dan kopling. Mobil-mobil sekarang tuh dilengkapi dengan sensor. Jadi kalau mobil yang kayak Pajero yang Dakar atau mungkin Pajero Sport, MUX atau Fortuner, mungkin sensor ini akan terhubung ke modul dan ke ECU-nya sebagai komputerisasinya. Nah, dia apabila minyaknya itu waktunya sudah secara viskositas sudah berkurang, dia akan menginformasikan, ya, bukan hanya dilihat oleh mata saja, tapi juga akan menginformasikan secara komputer. Mungkin lampu remnya akan menyala. Suatu saat kalau Bapak nanti ada menemukan lambang lampu rem menyala, ya, yang secara biasanya itu mungkin karena tuas rem tangan atau karena switch rem tangan atau kabel yang ke arah rem tangan itu bermasalah. Tapi mungkin lain Pak, kalau mobil yang kelasnya yang teknologinya tinggi itu biasanya terhubung sebagai sensor yang berhubungan dengan kualitas minyak rem. Ya, salah satu contoh saya pernah problem, tapi bukan merek produk yang ini. Salah satu mobil Mercy yang saat itu mobil itu
di saat pagi hari diinformasikan tidak bisa hidup. Jadi tidak bisa hidup, Pak. Jadi sebagai seorang teknik, saya ngecek. Kalau menurut saya, mobil ini tidak ada masalah apa-apa. Tapi bisa terjadi kenapa mobil itu tidak bisa hidup padahal baterai kondisi baik. Ya, tapi tidak bisa engine itu start. Jadi starternya itu tidak bisa berputar untuk menggerakkan mesin. Nah, ternyata begitu kita panggil teknisi dari mobil Mercedes itu, ternyata dia menggunakan alat scan. Apa yang dia cek? Ya, saya kan saat itu dia nggak tahu bahwa saya juga orang teknik. Saya ikutin. Memang dia beberapa kali beralasan, Pak bisa minta minum. Mungkin itu strategi dia untuk agar mobil ini termolor-molor waktunya. Mungkin dengan molor mungkin biayanya jadi tinggi. Ternyata begitu dianalisa dengan alat scan-nya, itu menuju ke reservoir sensor. Nah, di reservoir itu adalah tempat penampungan air cadangan radiator. Ternyata air radiator yang cadangan itu sudah berkurang di bawah min. Jadi sensornya membaca. Nah, kenapa dia bisa menyebabkan tidak bisa menstarter mobil tersebut? Ya karena kondisi secara sensornya membaca kekurangan air. Jadi penting sekali mobil ini juga salah satu mengedukasi ke pengguna atau ke driver, lakukanlah P2H itu. Pastikan kondisi minyak, oli mesin, termasuk air, itu kondisi yang benar-benar cukup. Nah, dengan cara itu kita paham nih, oh ternyata hanya karena botol aqua ngisi ke reservoir, mobil sudah bisa di starter. Jadi itu salah satu contoh karena kita ketidaktahuan, karena salah satunya juga kita tidak punya alat scan untuk menganalisa. Jadi merupakan suatu bentuk, ya kalau saya bilang sih kebodohan. Tapi itu kan teknologi. Tidak semua orang punya alat scanner itu. Ya, lanjut, Mbak. Ya, ini sudah ke reservoir, ke aki mungkin sudah saya sampaikan. Ke minyak power steering itu secara predikal pergantiannya setiap 40.000 km. Ya, jadi kalau Bapak punya mobil di rumah, mobilnya sudah 40.000 km, mungkin minyak power steeringnya perlu diganti. Itu penting sekali karena begitu viskositas atau nilai kekentalannya atau nilai viskositasnya sudah menurun, maka dia akan berubah bentuk apabila panas. Kenapa bisa berubah bentuk? Karena dengan titik menurunnya kadar minyak power steering tersebut, maka dia akan menimbulkan uap air. Unsur airnya akan timbul. Karena minyak power steering itu bekerja di ruang mesin yang panas juga, dia akan terjadi pengembunan, penguapan. Dan secara kita tahu, air itu bukan sebagai pelumas. Komponen-komponen mekanikal yang bergerak, yang berputar, akan lama-lama terjadi keausan. Kalau tidak diperbaiki atau tidak dilakukan pergantian secara rutin, maka komponen yang terjadi akan cepat aus. Kemungkinan nanti power steeringnya akan bunyi. Jadi pada saat digeraki power steeringnya akan bunyi dengung atau bunyi tidak normal. Nah, yang kayak gini perlu diantisipasi. Lanjut, Mbak. Sedikit berbagi tentang minyak pelumas. Kebanyakan pengguna kendaraan itu hanya mengenal nilai daripada SAE dari suatu oli. Memang itu juga salah satu bentuk ketelitian kita, tapi kita juga mengacu pada spek api servisnya. Kenapa? Kenapa api servis itu penting terhadap performa kendaraan? Diperuntukkan kendaraan seperti apa? Ya, kalau dengan api servis yang grade-nya tinggi, ya berpengaruh juga terhadap harga, maka performa kendaraan itu akan juga terjaga. Performa kendaraan itu bukan hanya di mesin, tapi juga komponen di turbo. Ya, kenapa di turbo itu terkait sekali? Karena panasnya turbo bisa 10 kali lipat daripada panas mesin. Makanya di bagian turbo itu selalu ada pelindung supaya kita tidak memegang atau tidak menyentuhnya pada saat mesin itu panas. Ya, pengaruhnya api servis ini terhadap performa kendaraan dan terhadap turbo itu sangat berpengaruh sekali. Artinya dengan panas yang tinggi, oli akan sedikit-sedikit
terserap oleh panas turbo. Jadi kalau Bapak memperhatikan olinya itu mungkin dalam 2 minggu atau 3 minggu itu berkurang, ya itu dua kemungkinan. Adanya penyerapan dari turbo, yang kedua ada kebocoran, atau ada keausan daripada komponen ring piston. Kalau ring piston aus, kemungkinan makan oli akan terjadi. Ya, jadi api servis ini penting. Jadi suatu saat kalau nanti Bapak beli di toko, bukan hanya Bapak harus tahu juga segel asli atau tidak. Kita tahu banyak di toko itu juga yang palsu-palsu, yang KW-KW. Jadi kalau kita nggak teliti, ya mending minta beli ke dealer aja ya, secara jaminan mutunya ya benar-benar terjamin, secara kualitasnya pasti terjaga. Jadi dengan grade-nya, misalnya kalau di bensin itu biasanya api servisnya SN, itu udah lumayan tinggi. Tapi kalau di bawahnya itu, wah, kayak mungkin masih SE dengan mesin mobil Bapak yang saat itu di rumah anggap aja BMW lah. Ya, itu sangat berpengaruh. Ya. Kemudian untuk diesel dengan api servis yang saat ini yang paling tinggi adalah CJ strip 4. Itu sangat bagus. Tapi yang masih banyak digunakan adalah CH dan CE. Apakah itu rekomendasi terhadap turbo yang ada? Ya, masih rekomendasi. Ya, makanya dengan P2H itu dengan melakukan pengecekan secara rutin, termasuk pengecekan jumlah oli yang ada di stick itu sangat-sangat membantu kita untuk kondisi mesin kita bagus. Ya, jangan sampai kita tidak melakukan P2H, begitu ada suara-suara mesin kita jadi ragu nih, ini suara apa ya? Padahal suara itu disebabkan oleh mungkin ada komponen bagian kaki-kaki yang bermasalah. Seperti itu. Nah, dengan adanya P2H, kita percaya diri nih membawa kendaraannya. Tadi sudah saya cek kok, olinya cukup kok. Ya berarti tidak ada keraguan daripada performa mesin tersebut. Cukup, Pak. Ada yang mau ditanyain soal oli? Halo Pak Rahmat. Ya, halo Pak. Markus Pak. Dengan Markus Pak. Dengan Pak Markus. Oh Markus, oke Pak. Kan di slide yang sebelumnya tadi kan ada saya mau tanyakan, cuman kelewat aja itu. Yang masalah ini di dashboard itu kan selalu sering ada error engine. Lampu cek engine ya. Ya, tapi nyala terus. Tapi kan harus di scanner. Kenapa harus di scanner Pak? Karena kita tidak bisa menentukan problem dari kendaraan tersebut. Anggap aja seperti dokter, Pak. Ya, dokter itu juga harus mengecek benar-benar. Salah satu contoh teman saya yang masih di dealer saat itu, dia mengecek ke satu dokter. Karena dia kondisi badannya itu panas, kemudian pusing di kepala. Itu begitu di ronsen, dicek, itu ternyata menurut dokternya itu ada yang bermasalah di bagian kepala dan ujung-ujungnya minta dioperasi. Nah, tapi untungnya teman saya menanyakan ke dokter yang lain, beberapa dokter untuk dilakukan pengecekan ulang segala macam, malah disarankan untuk terapi dulu dan sering berolahraga. Ternyata dengan terapi dan berolahraga malah lebih jadi kondisi tubuhnya jadi sembuh. Nah begitu juga dengan kendaraan. Setiap kali kita mendapat problem, jadi problem itu ada yang bisa dibaikan secara aktual, secara sendiri, bisa dibaikan dengan menggunakan alat scan. Nah untuk menentukan suatu problem pada suatu kendaraan, misalnya salah satu sensor bermasalah, ya kita tidak tahu sensor yang mana yang rusak. Ya, dengan gejala yang kurang lebih semuanya hampir mirip. Ujung-ujungnya mungkin asapnya agak tebal, ya kan, dengan jumlah pembakaran yang secara ini tidak terukur lagi. Kenapa tidak terukur? Karena komputernya itu menampung informasi-informasi dari sensor-sensor yang ada di engine. Sensor-sensor yang terlibat di engine. Begitu salah satu sensor itu bermasalah, anggap aja sensor suhu engine. Apabila dia bermasalah dan keakuratannya tidak terkontrol dengan komputer, maka konsumsi bahan bakar yang diinjeksikan juga tidak normal, tidak sesuai dengan program yang ada di komputer tersebut.
akibatnya performa kendaraan akan menurun. Ya, gejala kemudian yang bisa dilihat adalah asap. Asapnya tebal sekali nih. Ya, berpolusi. Ya, kemudian dari suara mesin agak kasar. Nah, karena kita tidak tahu komponen mana yang rusak, ya, jadi gambling, cabut sensor ini, bersihkan, cabut sensor ini, soketnya dibersihkan, di ini. Jadi kayak meraba-raba. Ibaratnya sakitnya itu di kaki, tapi prediksinya di kepala. Jadi tambah parah. Apakah mau dioperasi kepalanya? Kan takut. Ya kan? Ternyata kakinya ada korengnya yang menyebabkan badannya jadi panas. Ya kan? Dan jangan sampai mekanik juga salah mendiagnosa suatu problem daripada mesin tersebut. Seperti itu, Pak. Mungkin ada lagi, Pak? Baik, Pak. Cuman kan itu kan mobil baru ya, tapi kok sudah muncul gitu ya? Mobil baru itu sudah muncul. Ya, tetap, Pak. Tetap menggunakan alat scan. Kita tidak tahu, Pak, mungkin sebelumnya ada perbaikan apa, kayak pemasangan roll bar atau lampu-lampu. Ya, mungkin waktu anggapnya di Transton sendiri saat penyerahan itu tidak masalah, tapi begitu perjalanan menuju ke lokasi karena jalan yang kurang baik, ya, sehingga ada mungkin kabel-kabel yang anggap aja pur konektor longgar atau mungkin kena ranting, sehingga di perjalanan terjadi lampu engine tampil. Secara otomatis kalau sudah tampil pasti performa kendaraan menurun. Nah, itu di luar daripada kesiapan kita untuk menjaga yang seperti itu, Pak, sampai ke lokasi. Tapi kalau misalnya sudah berjalannya di lokasi, mungkin kita bisa menganalisanya karena di lokasi, beberapa lokasi sudah ada alat scanner. Kayak di Melak, ya, kayak di Berau, kemudian di Kalsel itu ada scanner yang namanya MUT3, ya, kalau di Isuzu namanya GIDSS, ya. Bisa juga dicek menggunakan OBD, tapi yang bisa sinkron, Pak, dengan menggunakan handphone. Tapi cukup berdasarkan dapat kodenya. Nanti dari kode itu minta saran dari mekanik atau orang yang berkompetensi. Jadi beberapa pengalaman saya terhadap problem ini, Pak, ya. Saya kalau ke lokasi, saya juga akan berbagi itu bukan hanya kepada driver, tapi juga kepada mekanik. Salah satu contoh problem di Melak. Terjadi pergantian turbo. Ya kan, Pak? Informasi dari mekanik tersebut, dilakukan pergantian turbo yang baru buka bungkus. Tapi begitu dihidupkan, problemnya itu terjadi suara kasar. Suara kasar yang lebih parah daripada suara engine yang parah sekalipun. Kayak suara putar, hancur sekali. Nah, di situ dia langsung mematikan kunci kontak, kaget. Kemudian mekanik itu bilang, "Wah, takutnya ini ada komponen mesin yang masuk. Tadi ada kotoran yang masuk, Kak." Dia bilang, "Yakin tidak ada?" Ya, pasti yakin tidak ada. Saat komunikasi siang itu, karena posisi saya di Balikpapan, saya langsung menyarankan jangan dikutak-kutik dulu, biar nanti kami ke sana. Saat itu saya langsung koordinator sama kepala atasan saya agar saya berkunjung ke lokasi tersebut. Jadi sore itu saya berangkat sampai sana pagi hari. Sampai pagi hari di sana ya bersih, jam 8-an dia selesai briefing, kemudian kita bersama-sama mengecek ke unit. Nah, apa yang terjadi di situ, Pak? Begitu di starter lagi, sama masih bunyinya kasar. Nah, di situ saya cuma buka buku. Kalau ketamanya buku kitab kita lah, buku kitab workshop manual atau SOP-nya kita wajib membuka workshop manual yang berhubungan dengan turbo. Ternyata dengan keterangan yang ada di turbo itu ada poin-poin penting yang harus kita lakukan tanpa menggunakan scanner nih, Pak. Ya. Jadi dengan menstarter 3 kali, maka problem itu akan hilang. Ya, waktu kejadian sekali setelah dipasang turbo, mekanik tersebut sudah melakukan penstarteran sekali, ya kan, Pak? Begitu saya datang sudah penstarteran 2 kali. Begitu yang ketiga lagi saya starter, kemudian saya matikan kunci kontak, kemudian saya hidupkan, tapi dengan aturan setelah dimatikan saya ngasih jeda itu kurang lebih 15 sampai 20 detik sesuai dengan yang di buku pedoman. Nah, begitu saya starter, suara itu hilang, Pak. Apa yang terjadi dari analisa itu, Pak? Saya hanya berpikir komputernya membaca rekaman sebelumnya
Jadi rekaman sebelumnya adalah dia membaca jumlah udara yang dilewati oleh sensor tersebut adalah mungkin cuma 50%. Tapi begitu dengan setelah diganti turbo, tekanan udara yang didorong itu menjadi 100%. Komputer membacanya kaget, ini tiba-tiba 100%. Tanpa menggunakan alat scan dari program sebelumnya atau di-delete atau dihapus. Ya, yang seperti ini salah satu contoh. Ada yang bisa dilakukan perbaikan secara manual, ya, dengan sendiri, atau dilakukan dengan menggunakan alat. Tapi kalau kasusnya sudah parah dan itu harus butuh kayak di Triton ini ada kata istilahnya di learning. Nah, itu prosedural yang wajib harus dilakukan. Ya, yang teknologi sekarang itu sebenarnya mempermudah kita menganalisa. Artinya dengan adanya alat, walaupun sederhananya dengan OBD. Jadi beberapa kali saya juga memandu teman-teman di Transcon, ya itu kalau ada problem dia cuma bermodal OBD. Kalau yang setnya mungkin belum terlalu banyak unitnya, dia mengasih kode tersebut. Jadi nanti kita lihat di laptop kami di workshop manual langkah proseduralnya kita foto, kita WA. Jadi secara komunikasi handphone itu sangat membantu untuk proses pekerjaan di lokasi. Ibarat mempercepat pekerjaan. Dan apabila itu tidak selesai di sana, kita akan cari langkah-langkah berikutnya. Mungkin mengirim scan yang terdekat untuk dikirim ke lokasi tersebut. Sehingga mobil itu tidak terlalu lama namanya breakdown, dikarenakan adanya karena salah satu problem. Seperti itu. Mungkin dari situ penjelasannya, Pak. Baik, Pak Rahmat. Terima kasih, Pak Rahmat. Ya. Ada lagi, Pak? Permisi, Pak Rahmat. Saya dari Tambang Damai mau nanya masalah ini, Pak Rahmat. Pak Wardi. Dari Pak Edi, Pak Rahmat. Pak Edi. Dari Tambang Damai, ya. Mau nanya nih Pak Rahmat, untuk bagian roda atau wheel, itu saya mau nanyakan bagaimana Pak ya cara retok baut roda yang benar tuh Pak Rahmat ya, untuk sharingnya Pak Rahmat. Oh, prosesnya Pak ya? Betul, iya Pak Rahmat. Nah, yang sering terjadi itu posisi retoknya itu kondisi ban turun, ya. Jadi kalau saya lihat para driver itu mobil sudah turun baru dikencangin, ya itu kurang lebih ya tidak tepat Pak. Artinya seharusnya dengan pelek sudah bersih, lubang bautnya sudah bersih, kemudian nut wheel-nya itu disemprot pakai WD, pin wheel-nya juga disemprot pakai WD, permukaan-permukaan itu sudah bersih, pasang mut roda, rapetin dulu semuanya, kemudian salah satu orang harus menginjak rem di atas. Tapi kalau tidak ada teman, ya cukup turunkan sedikit Pak, menempel dulu, menempel aja, menempel sedikit di permukaan tanah. Artinya kalau kita tidak punya retok yang seperti di dealer ya alat-alat torsi itu, ya kita metodenya seperti itu aja dulu. Ya, dengan sedikit menapak di tanah, kemudian kita kencangin. Setelah pasti udah rapat, baru boleh turunkan pun, baru dikencangin tambahin lagi. Nah, itu juga harus diukur, Pak. Diukurnya gimana? Ya dengan postur tubuh kita. Tekanan kadang ngencanginnya itu kan karena badan gede, nekannya banyak sekali. Takutnya terjadi overtorque, jadi kelebihan tekanan yang diberikan. Kalau menggunakan alat torsi kan biasanya torsi buat roda itu sekitar 11 kilo plus minus. Mungkin merek lain ada yang 13 kilo. Paling kurang lebih di situ, Pak. Untuk Pak Rahmat, torque wrench-nya itu dikalibrasi itu biasanya berapa bulan sekali atau setelah berapa tahun sekali Pak Rahmat ya? Untuk kalibrasi kalau di dealer tuh biasanya 6 bulan Pak. Tapi kalau di Transcon saya sih kurang paham Pak. Mungkin nanti bisa menghubungi ke bagian safety kami yang ada di Transcon yang lebih detail. Atau nanti saya coba tanyakan kalibrasinya. Karena kemarin juga baru datang saya lihat itu orang kalibrasi. Tapi nggak tahu kalibrasi alat apa. Apakah yang ada prasarana di Balikpapan termasuk yang ada di set. Gitu. Ada lagi Pak? Oke, nanti saya tunggu Pak ya yang untuk kalibrasinya tuh Pak untuk teman-teman dan di set. Yo Pak Rahmat, Pak Rahmat mau ini sedikit Pak Rahmat. Tadi yang masalah turbo, ya. Itu memang harus dijilid ya supaya nggak
trouble awal tadi itu nggak masih muncul gitu Pak Rahmat ya? Atau di learning Pak Rahmat ya? Harus dilakukan seperti itu Pak Rahmat ya? Masalah turbo Pak ya? Iya. Betul Pak. Saya lupa menjelaskan yang ini nih Pak. Ini poin penting juga. Jadi setiap berkendara, ya biasanya kalau kita berkendara itu rutinnya mungkin 60 secara rata-rata, kalau bisa diidelkan dulu Pak, dinormalkan. Artinya dinormalkan itu seperti halnya manusia habis lari, kemudian stretching dulu. Jangan sampai perlakuan turbo ini sama memperlakukan ketidaknormalan. Artinya begitu selesai parkir langsung dimatikan, itu jangan. Kalau bisa diidelkan dulu, hitungannya juga detik Pak, paling lama juga 1 menit. Itu kan kalau kecepatannya rata-rata di atas 100. Ya, jadi kalau sebaiknya untuk menjaga usia turbo dia lebih lama, biarkan dia tracking dulu lah Pak, secara ideal. Butuh ya mungkin 20 detik cukup sudah. Bukan Pak Rahmat, untuk penggantian tadi Pak Rahmat ya, penggantian turbo tadi ya. Ya. Itu memang harus di-delete kah yang kalau kita cek di ini kan alat scan. Itu kan setelah kita ganti ternyata masih bunyi kasar kan gitu kan. Ya. Itu memang harus di-delete atau cukup di-learning Pak? Atau dua-duanya? Tergantung merek masing-masing Pak. Jadi kalau perusahaan saya sebelumnya Pak di dealer di Mac, jadi saya sebutin aja perusahaannya PT Track Transfer yang ada di Merak, itu problemnya seperti itu. Saya juga kaget Pak, saat itu juga baru pertama ganti turbo jadi noise. Wah, pasti kemasukan komponen. Ternyata tidak. Ternyata secara kalkulasi itu pembacaannya tidak normal. Nah, kenapa turbo itu membacanya seperti itu? Ya karena program komputernya sudah terpaten Pak, karena dia merekam data sebelumnya. Nah, harusnya waktu ganti turbo itu kan harusnya di-delete Pak, istilahnya dihapus agar terjadi kenormalan di programnya ECM-nya. Nah, artinya apa? Kalau datanya sudah dihapus, berarti kan normal. Artinya normal, mobil itu juga jadi sehat. Nah, secara pembacaan ya dengan jumlah udara yang tadi 100%, dia akan normal aja. Proses pembakaran juga jadi normal. Suara mesin yang terjadi, injektor penyemprotan dengan tekanan kompresi yang ada di silinder jadi normal. Seperti itu, Pak. Makanya perlu namanya di-learning. Ya, di-learning itu. Tapi learning itu kan tidak lama, Pak. Siap. Mungkin mobil-mobil bensin juga mungkin ada juga perlakuan seperti itu, tergantung buku pedomannya masing-masing, Pak. Ya. Tapi kalau saya sarankan, kalau memang Bapak punya mobil pribadi sekalipun, Bapak kalau bisa punya OBD. Banyak di Tokopedia atau di Lazada jual alat OBD tersebut. Tapi ditanya Pak ke tokonya, apakah rekomendasi dengan misalnya salah satu produk Avanza, Xenia, untuk bisa membaca kalkulasi secara data. Artinya dengan handphone aja Bapak sudah bisa mengecek, sudah bisa menganalisa, oh sensor ini. Apabila kalau Bapak bisa melakukan perbaikan itu lebih mereduce biaya operasional sendiri kan. Tidak mengurangi dapur istri. Itu. Jadi kode itu penting sekali Pak, ya sebagai acuan kita. Kemudian di internet ini kan banyak Pak. Mungkin bisa didapat dari YouTube, dari Google yang ada problem-problem pada kendaraan. Mungkin dengan mengetik kode problemnya misalnya P0193. Oh biasanya kalau di diesel itu adalah fuel rail pressure high tekanannya high. Jadi bisa dibaca apa penyebabnya. Kalau kita sudah tahu, oh itu biasanya kabelnya ada yang putus. Coba cek kabel pin ini sama pin ini. Jadi mekanik bisa dipandu dari jauh. Ya cukup itu Pak, pertanyaan yang bagus sekali. Mungkin menambah wawasannya, mungkin suatu saat atau minggu depan kita bisa sharing lagi soal problem-problem ini. Ya, cukup Pak. Satu lagi Pak Rahmat, itu OBD itu bagi berapa Pak Rahmat yang sering kita pakai, terutama di unit LV itu ada nggak ininya Pak, speknya Pak? Kalau yang biasa, mungkin dari pengalaman Pak Rahmat sendiri yang cocok katakanlah untuk sekelas-kelas LV, baik Triton ataupun Dimet tadi ataupun yang lain. Saya sih punya Pak OBD. Tapi itu memang bisa membaca ke produk salah satu perusahaan saya sebelumnya kayak di Dimek sama di Triton itu bisa baca Pak. Tapi kalau untuk merek OBD-nya mungkin nanti saya lihat di
rekaman orderan saya waktu di online itu, Pak. Nanti bisa saya sharing. Tapi langkah baiknya, Pak, begitu Bapak cek di salah satu kayak Tokopedia atau Lazada, tanya, kan di situ ada chat, Pak, chat untuk bertanya kepada toko tersebut. Nah, itu pada saat kita ingin beli, kita harus jelas dulu di situ. Jangan sampai kita sudah beli baru kecewa. Ya kan, banyak terjadi seperti itu, Pak. Tapi kalau kita cek di situ, ini bisa digunakan misalnya di Triton. Ini yang tahun sekian sampai tahun sekian. Oh, ini bisa, ya udah. Jadi ada komunikasi dulu antara pembeli dan penjual. Jangan sampai nanti Bapak salah dan kecewa. Dan memang sekarang harganya itu kurang lebih 100 ribuan aja itu, Pak. Siap. Dimengerti Pak Ahmad, dimengerti Pak pencerahannya Pak. Terima kasih Pak. Iya. Ada lagi Pak problem-problem yang ada di ruang mesin tadi? Bagus sekali pertanyaannya, mulai dari sensor-sensor, jadi rame nih. Slide-nya pada tersedia sekitar 30-an, 35-an, ini baru 18 ini. Sudah setengah 5. Ada lagi Pak? Pak Rahmat, monitor. Ya Pak, dengan Pak siapa? Dengan Pak Anca Pak, SCA. Mau bertanya sedikit nih. Ini problemnya misalnya terkait dengan misalnya mobil LB di kami nih GA. Selama ini ada mobil satu yang selalu temperaturnya itu kalau misalkan kita di ketinggian, itu dia selalu naik temperaturnya. Itu masalahnya di mana ya Pak Rahmat? Sampai sekarang mobil itu masih aja. Nggak ada perubahannya. Oh, tapi lampu engine nyala Pak ya? Engine-nya nyala. Cuman selalu, kalau misalkan temperaturnya selalu panas, terus kemudian airnya selalu bunyi nih. Berarti tidak terpengaruh terhadap posisi kendaraan di dataran tinggi dan di dataran rendah Pak? Nggak ngaruh sih sebenarnya, cuman kalau dia sudah naik temperaturnya, kita nggak bisa ngelanjutin, akhirnya didiamin dulu mobilnya, ya kan kendala juga sebenarnya buat kita ya. Yang jelas kalau sudah temperatur itu Pak hubungannya dengan sistem pendinginan. Saya bisa memastikan bahwa itu rusaknya di komponen apa, tapi yang jelas secara pengalaman itu biasanya di fan club kipasnya Pak, kipas pendingin itu secara kerjanya sudah tidak normal lagi. Artinya yang harusnya dia 100% pada saat panas itu putarannya sama dengan putaran crankshaft, dia selisih Pak, artinya selisih berkurang. Secara hembusan untuk pendinginan di radiatornya jadi berkurang. Seperti itu. Dan apabila berarti, itu ya berarti komponennya harus ada yang diganti dong, Pak Rahmat ya? Komponennya dipastikan dulu Pak, artinya dipastikan, dicek dulu, mungkin dengan cara yang sederhana, kalau sudah panas itu diputer, dimatikan, diputer, apakah masih ngelok atau tidak. Kemudian kalau memang ragu dengan pengecekan itu, ya mungkin pinjam dari mobil yang lain dulu yang normal, ya untuk memastikan sebelum sampai kita mengorder. Karena kalau sudah begitu kita order, ternyata analisa kita meleset, kan kecewa jadinya Pak. Betul. Oke Pak Rahmat. Oke, ada lagi Pak? Oke Pak, makasih. Pak Rohman. Ya, dengan Bapak siapa? Edi Pak, dari Damai. Pak Edi. Iya, saya mau tanya Pak, kalau turbo itu jebol, komponen apa aja Pak ya yang harus dicek selain di engine? Tak maksud itu yang sudah di engine Pak, komponen apa aja yang kita perlu cek itu Pak kalau turbo itu jebol? Kembali lagi ke turbo Pak ya. Kalau turbo itu kerusakannya masih sebatas bunyi dan masih bisa berputar secara normal, mungkin tidak ada komponen yang masuk ke dalam ruang mesin. Tapi kalau sampai patah atau karena benda asing, mungkin ada logam yang pecah, cuilan, yang beresiko masuk sampai ke intake dan ke ruang bakar, maka komponen engine akan rusak Pak. Kemungkinan piston akan pecah. Kenapa piston bisa pecah? Salah satu kita tahu sendiri kalau mesin diesel, tonjolan piston itu sudah melebihi tinggi daripada blok sedikit, ya mungkin sekitar berapa mili. Ditambah ketebalan packing, ditambah daripada headnya sendiri. Jadi jarak antara piston terhadap katup, kemudian adanya benda asing, maka kemungkinan piston akan cacat. Parahnya mungkin piston akan pecah. Itu. Tapi kalau sebatas masih bunyi dan tidak ada unsur lain terhadap cuilan atau pecahan komponen lain, mungkin hanya sebatas turbo.
Tapi juga kalaupun di repair, kita harus cari rekomendasi yang kompetensinya dapat, Pak. Artinya kalau kita dilihat itu kan followernya banyak, poin apa namanya grade-nya dia bintang 5. Nah, itu kan rekomendasi sekali. Secara perbaikan berarti dianya sangat-sangat apa ya, menjadi acuan kita untuk perbaikan di bengkel turbo tersebut. Seperti itu, Pak. Dan biayanya ya kalau biaya tergantung dari spare part-nya itu sendiri, Pak. Ada lagi, Pak? Satu lagi Pak Rahmat. Boleh tanya Pak Rahmat? Boleh, Pak. Bebas. Ya, yang pernah kami alamin gini Pak Rahmat, kan sekarang yang solar kita pakai kan B30 ya? Ya. Benar. Apa langkah-langkah dari teman-teman Transkon untuk dengan penggunaan fuel yang B30 itu Pak? Sementara kan sering kejadian itu injektor yang jin. Demikian Pak Rahmat. Oh gitu Pak ya. Ya dari kita mengacunya sih kepada buku pedoman dulu Pak. Kemudian secara pengalaman juga sebagai alur kita. Jadi kalau secara pengalaman perawatan itu penting Pak. Ya dimulai dari sistem bahan bakar itu sendiri. Karena dari sistem bahan bakar itu kan kita tahu B30, B20 ini kan unsurnya dari tanaman Pak. Kemungkinan kalau terjadi namanya sirkulasi pada sistem bahan bakar ya yang ke mesin, terjadi panas kembali lagi ke tangki, itu akan muncul terjadi namanya penguapan. Nah kalau penguapannya sudah berlebihan maka dia akan jadi air. Apabila menjadi air maka dia akan terikut ke sistem bahan bakar tersebut ya, ke saringan, ke filter-filter. Makanya di Transkon di awal waktu mobil itu dipasangin itu ada namanya rakor. Ya dipasangin rakor sebagai pelapis pesaringan berikutnya. Karena apa? Dengan itu merupakan penyaringan yang ganda, Pak. Bukan hanya dari filter bawaan kendaraan tersebut, jadi pemisah airnya juga dapat. Jadi metode yang harus dilakukan teman-teman mekanik harusnya rutin melakukan ngedrain pemisahan atau istilahnya buang airnya. Ya, mungkin perlu waktu 3 hari atau seminggu sekali dibuang airnya. Ya, karena sebenarnya sederhana aja sih dengan membuka namanya drainnya, ditampung di satu tempat plastik, ya kan? Nggak begitu banyak jumlahnya, udah mobil akan normal jalan. Seperti itu, Pak. Kalau secara pengalaman dulu saya di Sangatta, Pak, saya menerapkan itu seminggu sekali ngedrain. Karena posisi water separator pemisahnya itu di sasis bawah, saya cukup membuka dengan tangan, tampung di wadah tempat, ya. Kemudian udah habis tutup. Kemudian lebih mudahnya lagi tidak perlu namanya kita pompa-pompa atau bleeding saat itu. Jadi cukup di-on-kan aja dia sudah menghisap karena di tangkinya sudah terpasang pompanya secara elektrik. Jadi metode seperti itu sangat efisien. Alhamdulillah tidak terjadi namanya injektor-injektor yang ya sampai rusak parah. Karena kita tahu harga injektor mungkin paling murah ya 3 juta 4 jutaan satu. Kalau yang rusak 4 ya kali. Jadi langkah-langkah itu ya kembali ke kita, bagaimana kita menerapkan ke teman-teman yang ada yang terhubung, yang bertanggung jawab pada kendaraan tersebut, ya terutama mekanik. Lanjut Pak, ada lagi? Mohon izin Pak Rahmat dari dari Balikpapan, Pak Rahmat. Pak Rahmat, itu kenapa Pak? Apa memang disetting sedemikian rupa sehingga kalau injektornya itu sudah ngejim, itu pasti susah di repair Pak? Apa memang seperti itu rekomendasinya atau ada solusi lain Pak untuk bisa di repair gitu Pak? Kalau sudah ke Balikpapan Pak, injektor-injektor itu kita coba lakukan langkah perbaikan dulu Pak, untuk mengurangi biaya. Tapi kalau misalnya sudah cacatnya parah, karena kan memang injektor itu kerjanya sangat presisi sekali. Ya, artinya presisi sekali, tidak boleh namanya keausan yang sangat tinggi atau terjadi cacat. Karena unsur karbon yang ada di ujung nozzle itu kalau sampai parah itu akan merusak jarum nozzle tersebut.
akibatnya keakuratan dari penginjeksian akan tidak maksimal. Kalau tidak maksimal, maka penyemprotan kuantiti jumlah bahan bakar yang diinjeksikan tidak normal. Akhirnya ya ujung-ujungnya asap tebal. Terjadi noise di ruang mesin. Nah, untuk langkah perbaikannya sih seperti itu, Pak. Jadi biasanya injektor itu dikirim ke Balikpapan, dilakukan analisa ya ke normalnya seperti apa. Tapi kalau misalnya masih bisa diganti komponennya aja, diganti komponennya aja. Tapi kalau nggak bisa ya pasti harus diganti. Ganti isi berarti Pak ya? Iya. Apalagi kalau sudah kumparan selenoidnya yang di atas itu Pak rusak, berarti harus ganti itu Pak. Kalau mekanikalnya mungkin masih bisa di repair atau dipindahkan dari komponen yang lain, mungkin masih bisa. Oh iya, satu lagi Pak Rahmat. Pak Rahmat itu kalau penggantian injektor, KW sama ori itu memang ada perbedaannya. Kadang-kadang dia tidak bisa matching ya kodenya dia atau serinya dia. Kadang-kadang itu dimasukkan di ini tidak mau ya disinkronkan itu. Itu biasanya gimana Pak permasalahannya Pak? Kita tahu sendiri Pak, kalau sudah namanya KW dengan genuine itu kan sangat ya kualitas pasti berbeda lah Pak. Ya harga mahal dengan harga murah. Tapi kalau dipasang ke injektornya, ya kita kan ada namanya program injektornya Pak. Kalau dia diprogram itu pun nanti istilahnya nggak sinkron, nggak matching. Ya nggak akurat tadi ya Pak. Pada saat nanti hidup mesin tetap tidak normal. Ya betul, memang dia tetap tidak akan normal karena dia tidak sinkron. Apakah itu pengaruh Pak antara KW dengan itu sehingga dia tidak mau sinkron tadi Pak? Kalau kita registrasi Pak? Harusnya berpengaruh Pak, sangat berpengaruh. Oh gitu ya. Oke cukup Pak Rahmat, terima kasih Pak Rahmat. Ada lagi Pak? Mesin aja banyak nih. Gimana Pak Kamarudin? Di sini kurang 15 menit ini. Ya, gimana Bapak? Lanjutkan 15 menit lagi. Oke, kita lanjutkan 15 menit lagi. Kayaknya menarik memang di ruang mesin ini. Karena rata-rata driver maupun mekanik kalau sudah bahas soal mesin ini sangat-sangat apa ya? Antusiasnya pingin tahunya banyak. Ya. Jadi kalau kita punya mobil pribadi aja, Pak. Jangan sesekali juga kita serahkan ke dealer. Apa salahnya kita mengedukasi diri kita sendiri untuk mengetahui sih seperti apa teknologinya mobil ini. Ya salah satunya punya alat OBD tadi, Pak, secara sederhana. Kemudian kita juga cari tahu. Mungkin ada di Google kode-kode problem. Biasanya kalau mobil-mobil bensin itu familiarnya di Google tuh banyak sekali. Jadi lokasinya di mana, fungsinya seperti apa, cara pengecekannya mungkin bisa tahu dari YouTube-nya sendiri. Jadi kita sekali belajar. Kalaupun nanti nggak bisa, mungkin kita baru ke dealer. Tapi dengan catatan waktu kita melakukan pergantian sebatas yang mudah-mudah aja. Bukan bagian yang istilahnya sangat susah sekali, krusial, itu beri ke dealer aja. Tapi kalau kayak sensor itu kan cuma mungkin paling sekrup atau baut 10 dipasang lagi atau dibersihin. Itu kan harusnya kita bisa lakukan sendiri. Karena banyak mekanik yang pingin seperti itu, Pak. Dia punya kendaraan, sensor oksigennya sering bermasalah atau sensor temperaturnya. Kan itu bisa dilakukan sendiri dan bisa dilakukan dengan handphone dihapus secara pribadi dengan handphone sendiri. Jadi itu yang sederhana. Tanpa adanya program dari alat scan. Ya, itu mungkin sangat membantu. Bagusnya sih ada pertanyaan Pak soal mesin. Pak Rahmat, saya satu lagi ada bertanya nih Pak. Ya, sedikit aja terkait dengan tire nih Pak. Kalau misalkan tire itu diretok, kan dia udah gundul. Kemudian diretok, itu seberapa awetnya kalau diretok kan, dan seberapa amannya kalau misalkan kita jalannya apalagi di jalan bebatuan gitu Pak. Gitu Pak. Ya, kalau sudah ban aus Pak, ya anggap aja ausnya nggak sampai muak. Ya pasti tidak aman Pak.
secara daya kemampuan bannya untuk mencengkeram itu juga tidak maksimal. Nanti di slide berikutnya sih sebenarnya ada. Jadi ada ban MT, ban AT, termasuk juga ban HT. Jadi ban itu sudah ada perlakuan sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya kayak MT itu memang didominasi untuk beroperasi secara mungkin 80% atau 90% memang di tanah atau di medan off-road atau medan tambang. 10%-nya di jalan aspal. Apalagi ban itu tadi Bapak bilang sudah gundul, ya berarti sudah tidak rekomendasi. Mungkin saat dibutuhkan, artinya emergency, agar sampai ke workshop aja atau sampai ke kantor, ya mungkin silakan dilakukan pergantian karena mungkin tidak ada ban lain. Ya seperti itu. Tapi itu cuma sebatas sampai di workshop atau sampai di kantor. Seperti itu Pak. Ya, jadi saya tidak merekomendasi dipakai terus-menerus sampai mungkin sampai akhirnya terjadi insiden. Ya saya tidak merekomendasi seperti itu. Tapi kalau namanya ban itu sudah tipis, apalagi sudah mungkin batasnya 1,6 atau 2 mili dari tapak ban itu sendiri, harusnya sudah ditambang. Itu yang saya tahu sih ganti. Seperti itu. Oh, iya. Oke, Pak. Pak, kalau misalkan bertanya, kalau misalkan ini ban, ini terkait mobil di rumah ya. Kalau misalkan ban mobil itu, dia ada pecah-pecahnya di luar kayak gitu, itu masih bisa dipakai nggak, Pak? Misalnya kita retok lagi, kita poles kayak gitu. Masih bisa dipakai nggak sih, Pak? Anggap aja kayak ban vulkanisiran, Pak, ya? Iya, betul. Ya, secara aturan tambang yang saya tahu, Pak, itu tidak direkomendasi. Nah, ini mobil di rumah, Pak. Bertanya nih. Kalau misalkan di rumah ya, Pak. Iya. Tetap juga tidak aman, Pak. Karena tidak aman ya, Pak ya? Umur ban itu sudah diperkirakan secara pemakaian itu mungkin 2 tahun atau 3 tahun paling lama. Apalagi kalau kita mau beli ban, kita juga harus tahu kode ban itu. Kan di situ ada hitungan minggu, berapa minggu di tahun keberapa. Apabila kita dapatnya mungkin yang 2019, sedangkan ini sudah 2021, berarti ban itu sudah kadaluarsa, ibarat sudah tidak boleh dipakai. Walaupun ban itu jarang kita pakai ya Pak, mobilnya gitu misalnya. Kan dia itu masih mulus, cuman karena jarang dipakai, pecah-pecah gitu, kecil-kecil gitu Pak. Nah kita kan nggak tahu Pak, nanti perlakuan di rumah seperti apa. Begitu saya bilang bisa, ternyata suatu ketika istri Bapak keluar kota, ya kan jarak tempuh jauh. Mungkin kalau cuma di dalam kota yang mungkin cuma 5 kilo, 10 kilo, mungkin masih direkomendasi. Cuman kalau jarak panjang, ban itu nanti akan panas. Ban akan menyebabkan pecahan-pecahan yang tadinya kecil-kecil jadi besar. Akibatnya daya cengkram ban terhadap aspal, daya cengkram terhadap tanah yang dilalui tidak maksimal. Akibatnya insiden. Oke. Baik Pak Rahmat, terima kasih informasinya. Tergantung dari kondisinya juga Pak. Kalau saya misalnya kayak saya pakai motor misalnya Pak, ban itu sebenarnya sudah tipis. Saya perlakukan motor ini karena kondisi keuangan saya belum ada, ya kan Pak? Ya saya perlakukannya mungkin pelan-pelan untuk menjaga amannya. Betul. Secara Oke, terima kasih. Kita harus sudah tahu ini ban ini kurang baik ini, apabila kecepatannya mungkin di atas 50, kemungkinan terjadi insiden bisa akan terjadi. Nah hal itu yang tidak kita inginkan untuk apalagi sampai insiden. Ya itu poinnya seperti itu Pak. Kita menjaga keamanan dalam berkendara. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Pak Rahmat. Iya. Dan Pak siapa? Pak Edi Pak dari Damai. Saya mau tanya Pak. Ya. Kalau unit Triton itu contohnya lah dalam setahun itu ganti injektor 2 atau 3 kali. Nah itu apakah dapat merusak komponen di dalam engine Pak seperti ring piston? Kalau kita jangan ganti beberapa kalinya dulu Pak. Kalau namanya injektor sudah terjadi namanya ketidakakuratan kuantiti yang disemprotkan atau banyaknya solar yang disemprotkan ke ruang bakar, itu pasti akan mempengaruhi performa daripada mesin. Salah satunya ring piston akan cepat aus. Kenapa? Karena yang disemprotkan solarnya itu tidak terbakar dengan sempurna. Akibatnya karena kuantitinya yang terlalu banyak, akibatnya sebagian solar itu masuk ke ruang mesin, tercampur dengan oli.
mungkin tanpa disadari oli akan bertambah. Secara performan asap yang dikeluarkan tinggi, tenaga mesin sudah berkurang, akibatnya ada unsur pemaksaan. Artinya yang sebelumnya saya sempat sampaikan, RPM penggunaannya yang tadi torsi momen kendaraan itu didapat di RPM mungkin sekitar 1.500 sampai 2.000, ini memperlakukannya dari 2.000 sampai ke 3.000. Karena kuantiti solar itu berpengaruh terhadap proses suatu pembakaran mesin yang sempurna. Seperti itu, Pak. Jadi kalau sampai injektor itu berkali-kali sering diganti, kita kembalikan dulu gimana pemeriksaan ini. Apakah filter itu rutin dilakukan setiap setidaknya 10.000 kilo diganti filternya. Kemudian mungkin seminggu sekali kita harus ngedrain antara air dan solarnya di water separator atau di pemisah airnya. Itu kan harus secara berkala, Pak. Jadi pemilik atau pengguna harus kerjasama dengan mekanik. Makanya di awal saya bilang hubungan antara mekanik terhadap draper, kemudian terhadap koordinator, terhadap safety itu perlu sinkron, perlu dirapatkan, perlu namanya langkah perbaikan. Wah, nanti saya minta deh di schedule-in misalnya rutinitas untuk ngedrain air yang ada di solar ini di water separatornya 3 hari sekali. Ya, itu kan langkah perbaikan, Pak, untuk mencegah kejadian injektor yang biaya perbaikannya tinggi, biaya pemakaian tinggi. Dia nunggu tahun. Ada lagi, Pak? Oh iya ya Pak, di kopi. Nah ini kan yang saya tanyakan ini kan unit Bapak. Nah, kurang lebih ini LV yang saya pakai sudah 2 kali. Dan itu pun sampai saat ini juga masih ngasepnya itu kalau ditanjakan speed 2 asapnya ya sama kayak kita bakar-bakar itu Pak, hitam pekat itu. Iya, mungkin perlu namanya koordinasi dengan mekanik, Pak. Mungkin Bapak bisa menyampaikan saran atau melewatkan koordinator kendaraan agar dirapatkan bersama. Langkah perbaikannya perlu waktu untuk mungkin 3 hari sekali yang saya bilang, dilakukan pembersihan air yang ada di tangki, di water separator, sehingga performa injektor itu terjaga. Jangan sampai nanti setelah diganti kumat lagi, biaya lagi, kan itu kos yang sangat tinggi sekali. Satu injektor aja anggap aja 4 juta. Kalau 4 sudah 16 juta. Kalau dalam sebulan misalnya terjadi 3 kali, itu kan pemborosan biaya. Dan ya semua pihak yang terlibat kendaraan tersebut juga harus memikirkan langkah-langkah perbaikannya. Mungkin dari pengguna bisa meluangkan waktu. Ini loh waktunya untuk ngedrain. Jadi mekanik juga nanti tanggap. Oh iya Pak, nanti saya drainkan. Kita sinkronkan, kita schedulekan. Termasuk mungkin penorsian baut roda itu juga harus dilakukan dengan menggunakan alat torsi tersebut. Ya, jadi mencegah namanya insiden yang akan terjadi dikarenakan kelalaian atau karena kurangnya komunikasi antara beberapa pihak. Jadi pengalaman saya juga seperti itu Pak, kayak torsi baut roda, pembersihan filter udara, kemudian ngedrain, itu memang saya schedulein. Apa manfaatnya? Ya mesin tidak nge-gym, tidak timbul namanya biaya kos tinggi. Kalau sudah biaya kos tinggi 30 sampai 50 juta, itu bebannya kan tinggi sekali, Pak. Perusahaan akan dirugikan. Seperti itu. Oke, Pak Rahmat. Ya. Waktu kita sudah sedikit lagi. Ini luar biasa ini rekan-rekan. Terima kasih Pak Edi tadi damai ya. Terima kasih ya. Ini kita trigger aja ini, trigger untuk training ini. Memang waktu nggak mungkin cukup lah. Nggak mungkin cukup. Kurang lebih 17 slide tadi Mbak ya. Kita sudah prediksi pasti nggak cukup. Memang rencananya ke depan kita akan lebih detail dan lebih lebih istilahnya lebih profesional lah nanti untuk training ini. Ini untuk trigger aja karena kita start di awal dengan transport. Mungkin yang kedua nanti juga umum-umum aja. Tapi terima kasih ini rekan-rekan aktif ini mau nanya ini luar biasa ini. Yang agak susah-susah ini pertanyaan dari pelan ini Pak. Kalau dari GA pertanyaannya biasa-biasa aja kan. Dari pelan ini memang ahli-ahli ini. Ini TC belum nanya masalahnya, Pak. Kalau TC nanya, kita nggak selesai sampai maghrib, Pak. Ini ada beberapa orang master TC yang hadir ini di sini, tapi diam-diam aja. Terima kasih untuk Pak Santo, Pak Irfan, Pak Bronto. Oke, Pak. Silahkan Pak Rahmat.
untuk menyelesaikan waktu yang tinggal 5 menit ini, Pak. Saya tutup. Padahal ini masih dalam pengelolaan kendaraan LV, Pak ya. Belum masuk ke ranahnya di dalam kendaraan, belum masuk nanti kalau berkendara, belum masuk lagi penggunaan operasional double-nya. Jadi ada langkah-langkah yang harus diikuti oleh seorang pengendara atau pengemudi. Jadi perlu namanya sharing-sharing. Saya juga kalau tidak kadang-kadang lupa juga menyampaikan poin-poinnya. Terus terkadang juga ada yang sering bawa mobil kecil, kemudian bawa mobil yang gede. Itu juga berpengaruh terhadap kebiasaan kita. Makanya perlu namanya penyesuaian. Artinya fungsi komponen, karakter daripada kendaraan itu penting kita pelajari terhadap kendaraan yang kita gunakan. Contoh hal kecil aja, Pak. Kita biasanya di rumah bawa mobil yang anggap aja Avanza dan Xenia. Kemudian kita ditambah pakai tiba-tiba disuruh secara hari itu juga dengan mobil yang Fortuner yang kelasnya lebih tinggi dengan teknologi yang ada cruise controlnya, ada hill start assist dan ada varian lainnya. Dan itu kita tidak mengenal komponen-komponen itu. Nah, begitu kita disuruh keluar kota, kita nggak tahu cara pemakaiannya. Padahal fasilitas itu merupakan suatu bentuk keselamatan bagi buat pengendara. Artinya apa? Sudah dikasih fasilitas tapi kita tidak tahu menggunakannya. Salah satu contoh seperti itu aja, Pak. Ya. Nanti kita lanjutkan di waktu dan tempatnya nanti Pak Kamarudin yang tentukan. Saya dari pihak Transcon siap. Jadi sebelum saya akhiri, saya banyak berterima kasih atas komunikasi ini walaupun sebatas Zoom, dan saya mewakili Transcon juga dan Pak Supri ya, dan juga mbaknya lupa nanya namanya. Terima kasih mewakili. Saya akhiri, Mbak ya, Bu Teni. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Semua yang ada di set. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Opung. Ya, terima kasih banyak Pak Rahmat atas pemaparannya yang sangat luar biasa nih Pak tentang maintenance LV ya Pak ya. Ini akan kita sambung lagi dengan sesi di minggu depan ya Pak, dengan smart driving gitu. Jadi rekan-rekan dari GA dan Plan di sini yang ikut hadir pada hari ini mungkin di minggu depan akan ikut kembali di sesi kita berikutnya. Terima kasih banyak dari PT Transcon Jaya Tbk yang sudah meluangkan waktu untuk bisa sharing ilmu nih Pak Rahmat kepada kita semua. Dan kepada tim Pak, terima kasih juga Pak. Tim dari Departemen Training Center ya Pak. Dan mohon maaf juga apabila dari kita dalam penyelenggaraan acara ini ada kesalahan atau ketidaksempurnaan. Demikian Bapak Ibu. Ya. Terima kasih banyak. Kita sudahi untuk acara training online hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sehat, selamat. Bisa. Terima kasih Bapak-bapak. Ya, terima kasih rekan-rekan semua. Ya, terima kasih Bu Teni, Pak Opung. Ya, terima kasih.